Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat sore. Apa kabar Indonesia? Apa kabar teman-teman semua? Selamat datang di diskusi Rumah Millennials yang kali ini luar biasa ya, sangat spesial. Kita bekerja sama dengan salah satu organisasi atau komunitas yang juga penuh dengan inspirasi, yaitu Abdi Muda yang diwakili oleh Bung Afin Bahtiar. Apa kabar? Mas Baik, Afin, baru alhamdulillah. kali ini ya di Iya, di tatap muka, dari kemarin WhatsApp terus ya. WhatsApp-an terus, Mas Tovan. Luar biasa. Terima kasih ajakan kolaborasinya, dan yang bikin kita juga luar biasa bahagia dan semangat bahwa sore hari ini juga banyak hadir teman-teman dari ASN Muda ya, lintas kementerian bahkan lintas negara. Nah, izin nih Mas Afin, saya juga kali ini nggak sendiri, Ya, saya akan ditemani sama yang namanya eh, Yolanda. Nah, selaku moderator kedua, ya karena saya habis ini izin karena akan ada kelas, tapi ntar masuk lagi ke forum ini. Nah, tapi sebelum mulai saya akan menyapa sahabat saya juga yang pertama, Mas Pandu Tama Manggala. Assalamualaikum, Mas Pandu. Masya Allah, salam dari Jakarta. Waalaikumsalam, Mas Tovan. Apa kabar Sambil Jepang, Mas? ngabuburit. Baik, lagi menunggu berbuka nih kita. Sebentar lagi, tinggal 15 menit lagi kalau di Jepang. Mudah-mudahan lancar, sehat. Mas, terima kasih sudah berkenan hadir sore bareng hari ini, yang dimana ternyata irisannya kita semua sama. Apa namanya, yang selanjutnya saya mau nyapa, ini juga sahabat kita semua yang luar biasa, penuh dengan inspirasi, Mas Jaya Gulo. Apa kabar, Mas? Itu sepertinya jenggotnya apa namanya udah bervariasi ya. Bentar lagi penuh ya kita semua hari ini, rambut nggak berani ya. Oke, tapi sepertinya Mas Pandu ini aman-aman aja ya, tetap klimis. Mungkin di Jepang semuanya bersih ya, Mas? Bagaimana? Oke, Iya. untuk Bung Afin, Bung Gulo, dan Bung Pandu, sebelum nanti masuk ke Yolanda, saya izin untuk memperkenalkan kedua narasumber. Pada sore hari ini saya juga akan sharing profil dari beliau-beliau ini. Yang pertama adalah Mas Pandu Utama Manggala, atau kita ada yang bilang Bang Pandu, Kak Pandu ya, tergantung mungkin kedekatan teman-teman yang sebelumnya kenal beliau. Nah, alhamdulillah beliau ini saya izin bacakan ya Mas ya, masuk ASN Kemenlu sejak Januari 2010. Jadi kalau di sini tuh kita nggak mainan umur, semuanya sama teman-teman, 20 tahun ya. Jadi ini dicuekin aja soal umur ya. Angkatan umur nggak berlaku ya. Hari gini yang berlaku yang berkontribusi gitu. Nah, pendidikan diplomat selama 1 tahun dan dilanjutkan training diplomatik di apa nih bacanya nih Mas? Mau dibantu, takut salah. Klingendal Institute. Oke, di Hack di Belanda, dan pernah ditugaskan short posting assignment di KBRI Tokyo 2010 hingga 2011. Lalu setelah itu dalam negeri pernah ditugaskan di Sekretariat Dirjen Asia Pasifik ya dan Afrika, dan Kepala Seksi Direktorat Asia Timur dan Pasifik. Saat ini bertugas di KBRI Tokyo sebagai diplomat dengan gelar diplomatik sekretaris kedua bidang ekonomi, dan golongan PNS saat ini 3C, dan sebentar lagi insya Allah, kalau saya tidak salah nanti mohon dikoreksi, Mas Pandu sebentar lagi akan wisuda doktoral ya, mudah-mudahan lancar. Jadi doktor muda juga ini, luar biasa. Nah, beliau juga Ya, insya Allah lagi. Board of Advisor Lagi tertunda karena COVID. untuk bidang maritim. Nah, yang selanjutnya adalah, nah ini kalau tadi aslinya itu apa namanya subur ya bewoknya, optimis. Nah, ini aslinya tuh kayak gini teman-teman. Ya. Oke, nah kita bahasa akrabnya ada yang manggil Bang Gulo, Bang Jaya atau Jaya Setiawan Gulo. Beliau adalah juga kebetulan ya Afin ya, kita padahal kejadian ya Afin ya, nggak kejadian, juga ajak Bang Jaya sebagai Board of Advisor di Rumah Milenial, tapi beliau ini bidang politik dan pertahanan. Beliau adalah alumni PKS STAN, dan apa namanya seperti yang kita sama-sama baca di sini, mungkin saya bacanya apa namanya singkat-singkat. Saat ini beliau bekerja di Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Sekjen Kemenq, dan saat ini juga ternyata masih menyelesaikan kuliah di Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia. Nah, ini bisa tanya nih, masih belum selesai kuliah, kok bisa jadi ASN terbaik? Nah, nanti tanya langsung. Mantap.
Dan Mas Gulo adalah pendiri The School Project, sebuah NGO yang sudah menjangkau 2.000 lebih anak SD, mulai dari Sumatera Utara, Banten, sampai Papua. Dan beliau pernah menjabat sebagai Ketua Indonesia Netherlands Youth Society, Direktur Komunikasi Indonesia Mengglobal, dan berbagai banyak hal lainnya organisasinya. Dan beliau juga menulis, ya, senang menulis, dan katanya kalau mau hidup dalam keabadian karena kita harus menulis. Dan Mas Gulo juga menulis, sama seperti Mas Pandu, tulisannya udah banyak. Lalu selanjutnya penghargaan internasional dari mana-mana, seperti yang teman-teman bisa lihat dari US Department of State, UN Youth Assembly di New York, Amerika Serikat, di Italia yang sekarang masih lockdown, sama seperti kita, ya, di Bangkok dan lain-lain. Dan untuk nasional, di level nasional sebagai pegawai inspiratif Direktorat Jenderal Bea Cukai 2017, pegawai berprestasi Kementerian Keuangan, dan terakhir pada malam 2 Desember 2019 lalu, sebelum pandemi ini terjadi, ya, beliau mendapatkan penghargaan ASN Inspiratif Republik Indonesia yang diberikan oleh Menteri Pan-RB Bapak Menteri Cahyokumolo. Dan nggak sampai di situ, saat ini Gulo membangun platform yang diberi nama Jadi PNS. Nah, pastinya diskusinya seru banget, teman-teman. Saya hanya mengantarkan aja. Nah, tapi sebelum balik lagi ke sana, saya juga barusan coba cari googling what is the latest news about ASN, dan ternyata banyak hal menarik di sini. Kalau misalkan saya juga bisa sharing screen sekali lagi, ya, ada hal-hal menarik yang mungkin bisa jadi bahan perbincangan sore gini, untuk memulai sore ini. Yang pertama adalah seperti yang teman-teman lihat di sini, katanya nih, bener nggak sih kalau ASN muda itu wajib pindah ke ibu kota kalau kita jadi pindah? Semuanya wajib pindah, ya. Lalu ya baru di sini Pak Jokowi dan Menteri pengen dapat rapot penanganan corona, tapi dalam hal ini seberapa kontributif ASN muda tuh punya peran. Lalu juga kita pindah ke sini, ya, juga ternyata Pak Jokowi bilang menaruh harapan besar kepada PNS muda. Nah, ya, menaruh harapan besar. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol. Selanjutnya, nah bahkan saat ini ketika pandemi sedang berlangsung, puluhan ASN, terutama ASN muda, jadi bagian tim tanggap COVID-19. Dan yang selanjutnya, nah bahkan nih teman-teman, nah inilah diskusi kita hari ini kenapa ramai dan kenapa penting, karena saya baru baca akhir tahun lalu juga, Kemenpan RB menargetkan 50% ASN milenial tahun 2024. Nah, ini pengantar dari saya, narasumber aslinya itu langsung nanti Mas Jaya, lalu juga ada Mas Pandu, akan dibantu juga ngobrol sama Yolanda. Nah, selanjutnya saya akan balik lagi ke forum ini dan akan dipandu oleh Yolanda sebagai Community Development Rumah Millennials. Mas Afin, Mas Gulo, Mas Pandu, saya monitor, Mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Tova tadi atas pembukaannya. Sekali lagi selamat datang kepada teman-teman semua yang sudah siap nih untuk mengikuti M-Talks Rumah Millennials bekerja sama Abdi Muda. Oke teman-teman, karena tadi narasumber juga sudah dijelaskan, sudah diperkenalkan sama Bang Tovan, tanpa lama-lama lagi kita bisa langsung mendengarkan sedikit pemaparan dari narasumber kece kita pada sore ini. Mungkin bisa dimulai dari Bang Gulo dulu. Bang Gulo sudah siap? Ya, sudah siap Kak Yolanda. Iya, oke silakan Bang Gulo. Ya. Makasih Kak Yolanda, Mas Tovan. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Ini saya mau terima kasih untuk Abdi Muda dan juga Rumah Milenial yang sudah mengarrange acara keren ini. Dan seharusnya yang sekarang ngomong ini bukan saya, harusnya itu Mas Pandu ya, atau Mas Afin. Tapi karena nanti saya ada rapat, jadi jam 9, saya minta tolong untuk presentasi yang pertama kali. Jadi saya juga makasih kepada Mas Pandu, Mas Afin sudah diberi kesempatan. Baik, saya akan share screen presentasi. Alright. Oke. Mbak Yola, udah kelihatan background slide-nya? Sudah, Bang Gulo. Sip.
Ya, hari ini kita ngobrolin tentang ASN muda dan kontribusi untuk bangsa. Perkenalkan, nama saya Jaya Setiawan Gulo. Saat ini saya bekerja di Kementerian Keuangan. Baru awal pertama kali masuk, itu sampai sekarang di Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Saya di Jakarta, di Sekretariat Jenderal, itu masih 10 bulan. Jadi saya awalnya itu dari kampung, dari Bea Cukai Kuala Namu, dan dulu pengen banget tuh kerjanya di gedung-gedung tinggi. Jadi sekarang kesampaian kerja di gedung tinggi yang 20-an lantai. Jadi salah satu mimpi saya dulu nggak tinggi, cuma kecil aja. Pengen sih kerja di gedung tinggi. Sekarang akhirnya kesampaian kerja di gedung tinggi. Kemudian Gulo itu adalah marga dari Nias, dan saya familiar dengan akun sosial media @hellogulo. Begitu ya Bang Afin ya? Oke, baik. Ini saya di sebelah kiri, saya lagi di London, terus ikut color run. Nah, semacam color run. Kemudian saya lagi di Arizona. Saya sudah mengunjungi beberapa negara, mungkin tidak sebanyak Bang Alvin dan juga Mas Pandu ya, yang sudah mengunjungi beberapa negara juga. Nah, setiap orang masuk ke suatu instansi, itu pasti punya tujuan. Sama seperti teman-teman, ikut kegiatan Entok sore ini, mungkin pengen dengar Mas Pandu atau Mas Alvin, itu pasti ada tujuannya. Termasuk saya pribadi. Saya masuk ke PNS itu ada tujuannya. Tujuan orang masuk PNS, ASN itu berbeda-beda. Ada yang mereka pengen mendapatkan gaji stabil setiap bulan, setelah pensiun, dapat uang pensiun, itu banyak bermacam-macam. Salah satu tujuan hidup saya masuk PNS adalah saya ingin memberikan perubahan pada wajah pemerintahan. Waktu saya kecil, itu banyak tuh di kampung saya, di tempat-tempat saya, itu menganggap PNS itu kerjanya apa sih? Ngapain sih PNS? Mereka nggak tahu. Jam masuknya kapan, pulangnya kapan, ngerjain apa. Begitu ada yang datang untuk mendapatkan pelayanan, bahkan nggak ada PNS-nya di tempat itu. Jadi sangat negatif sekali pemikiran perspektif masyarakat tentang PNS. Jadi kepikiran, kenapa sih nggak ada yang bisa dijadiin contoh? Menurut saya waktu itu, saya pengen deh masuk jadi PNS. Karena untuk merubah suatu pemerintahan, wajah PNS, kita harus masuk sebagai ASN. Masuk ke dalam sistemnya. Oke. Tadi udah banyak dijelasin sama Mas Tovan. Ini saya kalau keliling ke beberapa negara, masuk ke berbagai forum, saya usahakan minimal pakai batik. Dan saya usahakan sekali untuk bisa bawa baju adat yang itu muatnya itu setengah koper. Jadi kalau kita ke luar negeri itu, orang kalau pergi itu kan, koper itu kan kosong semua ya. Begitu pulang nanti biar isinya oleh-oleh semua. Nah kalau saya itu setengah dari koper itu khusus untuk baju adat. Karena saya memang senang untuk mempromosikan budayanya Indonesia. Baik, untuk organisasi tadi sudah disebutkan oleh Mas Tovan. Jadi menurut saya tidak cukup hanya kerja di Bea Cukai. Kalau saya hanya ikut organisasi di Sumatera Utara, itu nggak cukup. Begitu saya di Jakarta, saya ikut organisasi yang ada di luar kampus, yang ada di luar kementerian. Jadi saya tidak hanya cukup belajar di Kementerian Keuangan, saya ingin belajar di kementerian lain. Belajar dari Kementerian Luar Negeri, tempatnya Mas Pandu, atau Hankam di tempatnya Mas Afid, dan di kementerian lain. Tidak cukup di kementerian juga, kita juga harus belajar di BUMN lainnya, multinational company lainnya, ke UN, bahkan ke luar negeri. Karena tidak cukup untuk menjadi pribadi yang lebih baik, apalagi dalam pemerintahan. Next. Ini hanya segelintir saja, saya sudah masuk ke media di Huffington Post dan beberapa media nasional seperti TVRI, CNN, Berita 1, DAI TV, NET, dan juga ANTV. Ini beberapa penghargaan, ini hanya logonya aja, karena kalau dimasukkan ke dalam kata-kata nanti banyak sekali. Nah, apa yang sudah saya buat tadi, teman-teman, itu berasal dari beberapa kegiatan yang sudah saya lakukan secara ikhlas. Nah, salah satunya adalah dengan berkontribusi kepada masyarakat, yang tadi, salah satunya di School Project, salah satu kegiatannya adalah kita memberikan fasilitas nih, perlengkapan sekolah kepada anak-anak, itu ada 1.100 anak SD di Kabupaten Mandailing Natal di Sumatera Utara. Tujuannya adalah agar anak-anak SD ini
bisa tetap pergi ke sekolah. Jadi untuk mereka bisa mendapatkan pendidikan berkualitas itu sudah sangat jauh dari ekspektasi. Mengapa? Internet saja belum masuk ke tempat mereka. Nah, itu di tahun 2017. Bayangkan 20% APBN negara untuk pendidikan dialokasikan, tapi masih ada wajah-wajah pendidikan seperti ini di Indonesia. Ini sekolah negeri. Nah, kemudian di kantor. Kita di kantor itu tidak boleh ketinggalan. Di Bea Cukai tidak boleh ketinggalan dengan kantor lain di Kementerian Keuangan. Tidak boleh ketinggalan dengan kementerian lain. Dan anak muda di PNS tidak boleh ketinggalan dengan anak muda yang bekerja di perusahaan swasta, private, di startup atau multinational company. Salah satu inisiasi kami, tim, itu adalah membuat Customs Declaration online. Ini kalau seperti teman-teman, misalnya Bang Afin atau Mas Pandu yang sudah sering keluar negeri, itu akan banyak sekali variasi perbedaan dalam pengisian Customs Declaration online. Ini kalau kita di Kuala Namu waktu itu, ini pengisiannya sudah online. Sebelum sampai ke Kuala Namu, itu teman-teman sudah bisa mengisi semua data dari aplikasi apps maupun browser, sepanjang sudah mengetahui flight number. Dapat datanya, jadi begitu orang sampai tiba nanti di Kuala Namu, itu orang nggak akan ngisi-ngisi lagi. Tinggal nanti tunjukkan barcode-nya, bisa di-scan, bip, masuk datanya. Dan semua data ini akan bisa menjadi big data di seluruh Indonesia. Yang kedua, itu akan mempermudah pembayaran penerimaan negara, pajaknya. Jadi teman-teman, berapa yang tertera di aplikasi, itu yang akan dibayarkan. Melalui mobile banking, SMS banking, internet banking, ATM, teller, whatever. Mesin edisi juga ada. Jadi transparansi. Nggak ada lagi cash ke petugas Bea Cukai. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, dengan penggunaan online, itu kita akan mengurangi penggunaan kertas. Hanya untuk di Kuala Namu, itu sekitar puluhan ribu kertas yang digunakan untuk international visitors yang datang ke Kuala Namu. Bayangkan di seluruh Indonesia, berapa banyak kertas yang digunakan, tinta, pewarnaan, dan berapa banyak pohon yang akan ditebang. Jadi aplikasi ini benar-benar menganut sistem 3P tadi. People untuk passengers, kemudian profit. Jadi di sini profitnya itu kita tidak cari uang, tapi mengurangi anggaran negara untuk beli kertas dan lain-lain. Yang ketiga adalah planet. Jadi kita mengurangi kertas. Nah ini untuk di kantor dan beberapa lagi yang lainnya untuk aplikasi. Ya, jadi teman-teman, tadi beberapa slide itu saya menampilkan sejumlah aktivitas saya di luar negeri. Sejumlah penghargaan yang sudah saya dapatkan. Sejumlah organisasi yang pernah saya pimpin dan juga pernah saya bergabung. Sejumlah project yang sudah pernah saya geluti. Dan juga sejumlah aplikasi yang sudah pernah saya dan tim kami perbuat. Tapi pelajaran dari hidup saya adalah bagaimana kita memperlakukan orang lain. Orang lain tidak akan pernah ingat, mereka tidak akan ingat kita pakai minyak rambut merek apa, mobil kita apa. Orang tidak akan mau tahu jumlah followers kita berapa, jumlah subscribers kita berapa, mobil yang kita punya berapa, dan sudah berapa banyak negara yang sudah kunjungi. No. But people remember how someone will treat that person. Ini salah satu pelajaran dari ibu saya. Jadi bagaimana kita men-treat people itu adalah legacy yang akan kita tinggalkan kepada orang lain. Nah, ini adalah salah satu screenshot yang saya dapatkan tahun lalu. Ini tepatnya ada di Google Maps, Bea Cukai Kuala Namu. Jadi waktu itu saya sebagai, salah satu yang saya kerjakan adalah sebagai front office. Jadi bagaimana orang-orang yang datang itu adalah importer, eksportir yang pengen tahu nih, bagaimana sih Pak ngekspor atau impor. Itu yang pertama, orang baik-baik. Yang kedua, orang yang memiliki masalah, barangnya ditahan. Dan bahkan orang yang membawa beberapa pengacara maupun instansi lainnya untuk datang ke kantor Bea Cukai untuk membuat kegaduhan, kerusuhan. Karena mereka sudah diperlakukan tidak baik. Jadi yang datang itu adalah orang yang mau baik-baik atau yang tidak baik itu ada. Itu yang salah satunya saya lakukan dan bersama tim. Dan bagaimana kita memberikan pelayanan kepada customers itu sangat berbeda sekali waktu saya di Bea Cukai Kuala Namu. Dan begitu saya mendapatkan
testimoni dari salah satu stakeholder, importer atau eksportir, Pak, pelayanannya baik, terima kasih kepada Pak Gulo. Jadi menurut saya ini dia langsung ke nama saya, tidak langsung ke instansi, karena dia sudah merasakan adanya pelayanan yang berbeda yang diberikan oleh seseorang. Jadi menurut saya, Pak Oliver Butar ini tidak akan mengetahui bahwa Gulo itu sudah pernah keluar negeri berapa kali, penghargaannya sudah berapa banyak, sudah diwawancara Bu Sri Mulyani, itu mereka tidak akan ingat. Tapi yang mereka ingat adalah bagaimana saya memperlakukan orang lain. Karena bagaimana saya memperlakukan orang lain, itu akan membawa dampak bagaimana mereka diperlakukan oleh ASN maupun pemerintahan. Oke, ini kata-kata dari saya, bahwa kualitas hidup bukan diukur dari berapa lama kita hidup, tapi melainkan berapa besar impact atau manfaat yang sudah kita berikan untuk Ibu Pertiwi, untuk Indonesia, khususnya aparatur sipil negara. Oke, ini dari saya. Terima kasih buat Kak Yola, buat moderatornya, buat Abdi Muda, buat Rumah Milenials, dan makasih buat teman-teman dari Sabang sampai Merauke yang dari Indonesia maupun luar negeri yang sudah menyaksikan, dan saya mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan, dan setelah ini saya mohon maaf, saya harus leave, Bang, karena saya ada presentasi Zoom di kementerian, dan setelah itu saya akan balik lagi ke forum ini. Nanti kalau ada pertanyaan personal ke saya maupun ke seluruh narasumber di sini, saya dengan senang hati akan menjawabnya. Begitu kira-kira, Kak Yolanda, saya balik ke moderator. Ya. Terima kasih Bang Gulo atas pemaparannya tadi, pemaparan singkat, tapi banyak banget pesan-pesan, bukan hanya untuk Indonesia, tapi juga lebih ke personal gitu ya. Baik, Bang Gulo silahkan nanti ditunggu untuk balik lagi dan menjawab pertanyaan dari teman-teman semua yang akan bertanya. Terima kasih Bang Gulo. Ya, makasih Kak. Makasih ya Bang Afin ya, Mas Pandu. Makasih Bang Gulo. Oke teman-teman, tadi kan sudah kita ulas nih tentang perjalanan karir dari Bang Gulo, juga pengalaman dan penghargaan apa aja sih yang sudah didapat. Nah sekarang kita akan langsung berlanjut ke Bang Pandu nih. Nah sekarang sekedar informasi, Bang Pandu juga lagi di Jepang, jadi nanti mungkin setelah Bang Pandu melakukan presentasi, pas sesi tanya jawab kita bisa tanya-tanya gimana sih COVID di sana gitu ya. Silakan Bang Pandu untuk presentasinya. Iya, sebetulnya pengen izin juga karena ini kebetulan baru azan di Tokyo. Baik. Jadi mungkin kalau boleh saya di skip dulu sebentar ke Alvin. Saya mau buka sedikit dan mau sholat, nanti baru sedikit share ke teman-teman. Oke, baik. Oke. Baik, Bang Pandu. Silakan. Sebentar ya. Pak Pandu. Silakan, mungkin Bang Afin bisa presentasi dulu gitu ya. Oke. Silakan. Ya, makasih. Makasih buat Ola, dan juga terima kasih untuk Rumah Milenials, Bang Taufan, juga narasumber-narasumber lainnya yang kece banget. Ada Bang Pandu, salah satu senior saya, dan juga role model saya, dan juga Bang Gulo, seseorang yang saya tahu ternyata di ASN itu ada ASN inspiratif. Nah, itu jadi salah satu hal yang menarik untuk kita ketahui bareng-bareng teman-teman. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Afin Bahtiar. Saat ini saya juga ASN seperti teman-teman semuanya. Saya ASN pokoknya di bidang pertahanan dan di bidang keamanan. Nah, berbicara tentang ASN muda, itu menjadi hal yang menurut saya penting untuk kita bicarakan, terutama dalam kesempatan kali ini. Karena, mohon maaf saya nggak pakai slide seperti Bang Gulo, tapi insya Allah nggak akan mengurangi value yang akan saya sampaikan kepada teman-teman semuanya. Entah yang ada di sini ASN maupun yang non-ASN atau segera menjadi ASN. Amin. Amin. Nah, menjadi ASN buat saya di masa lalu itu bukanlah cita-cita saya sama sekali, teman-teman. Sejujurnya seperti itu. Saya berangkat dari kampus, dari Universitas Indonesia, S1 saya, jurusan Kriminologi, FISIP UI. Di jurusan kriminologi ini saya banyak belajar tentang pergerakan mahasiswa. Mungkin teman-teman tahu, saya punya sejarah yang sama dengan Bang Pandu. Bang Pandu menjadi ketua BEM FISIP tahun 2008. Saya menjadi suksesornya di ketua BEM FISIP tahun 2012 pada waktu itu. Kami punya visi waktu itu untuk, ya teman-teman tahulah bagaimana mahasiswa dan pergerakan
bagaimana kita menjadi mitra pemerintah, melihat kebijakan pemerintah tidak hanya dari hal positif, tapi juga kadang-kadang melihat kebijakan pemerintah dari perspektif yang mungkin berbeda daripada konformitas atau yang positif-positif aja kayak gitu. Tidak jarang kita juga turun ke jalan, melakukan aksi di depan kantor DPR ataupun depan istana dan lain sebagainya. Mohon maaf lagi teman-teman yang ASN di sini mungkin memberikan komentar pedas tentang kebijakan yang ada. Dan dalam perkembangannya, kemudian ketika selesai menjadi ketua BEM FISIP pada waktu itu, saya banyak belajar bahwa menjadi anak muda itu punya banyak sekali kesempatan untuk bisa berkontribusi. Dan sebagai seorang anak muda, waktu itu saya bekerja di pemerintahan juga, namun masih menjadi tenaga ahli di tahun 2014 waktu itu. Di sana saya banyak belajar tentang struktur pemerintahan, bagaimana sistematika kerja pemerintah, dan banyak lainnya. Di sana pandangan itu merubah saya bahwa anak muda ini bisa loh bekerja atau memberikan kontribusi bukan hanya dari luar sistem, tapi juga bisa dari dalam sistem. Banyak tantangan yang akan kita hadapi ketika kita berada di dalam sistem tentunya. Makanya itu kan banyak sekali kampanye-kampanye tentang reformasi birokrasi dan lain sebagainya, dan hal-hal yang tentunya memperbaiki sistem pemerintahan kita. Dan saya merasa bahwa kontribusi anak muda dewasa ini, terutama sebagai ASN, itu adalah hal yang patut kita dukung, patut kita dorong. Dari situlah kami ya, saya nggak bilang saya sendiri, kami dengan rekan-rekan yang lainnya menginisiasi lahirnya Abdi Muda. Abdi Muda adalah sebuah platform, teman-teman bisa sebut platform, komunitas, ataupun organisasi, di mana tempat wadah untuk ASN millennials. Kita sebut sebagai ASN millennials karena di sini kita melihat usia ataupun semangat itu sebagai sebuah hal yang akan mendorong kita memberikan kontribusi lebih di tubuh pemerintahan terutama. Karena banyak sekali masyarakat di Indonesia secara umum yang melihat ASN, entah itu muda ataupun tua, itu dalam pandangan yang skeptis, dalam pandangan yang pesimistis. Sehingga itu menjadi jarak bagi kita untuk ASN terutama, untuk memberikan kontribusi lebih. Ketika kita datang ke masyarakat, yang ada adalah kecurigaan dari masyarakat kepada kita. Ah, mau ngapain lu? Paling ya gitu aja, paling ya gini-gini aja, paling ya yang udah ada aja yang lo lakuin selanjutnya. Padahal ketika kita berbicara ASN terutama ya, ASN di masa saat ini, di dewasa ini, itu punya banyak sekali inovasi, pemikiran-pemikiran yang cerdas. Makanya kita punya value di Abdi Muda untuk mendorong ASN muda itu memiliki value yang cerdas dan kontributif. Apa makna cerdas itu? Cerdas dalam kampanye kami adalah ASN muda yang bisa melakukan hal atau berkontribusi, baik itu di dalam pekerjaan ataupun di luar pekerjaan, dengan pemikiran-pemikiran yang dapat dipertanggungjawabkan, berdasarkan atas fakta-fakta, berdasarkan atas realita yang diambil dari hasil karya dan karsa kita. Jadi tidak hanya ngarang-ngarang atau tidak hanya asal-asalan saja seperti itu. Yang penting program kerja atau tupoksi berjalan lancar, udah selesai. Tapi tidak. Value dari cerdas ini adalah setiap decision atau kebijakan atau policy yang diambil oleh ASN, terutama kita ASN muda, itu berasal dari evidence yang berangkat dari sebuah permasalahan mendasar yang kita hadir sebagai solusinya. Itu value cerdas yang diharapkan. Kemudian kontributif di sini maksudnya apa sih? Selalu kami dari Abdi Muda menyampaikan bahwa sebagai ASN muda, kita harus memiliki value kontributif itu sendiri. Apa maksud dari kontributif di sini? Bahwa kita sebagai ASN muda, jangan sampai kita hanya memikirkan jabatan saja, mohon maaf ya, jabatan saja. Kapan gue naik jadi 3B, kapan gue naik 3C, kapan gue jadi kasubdit, kapan gue eselon 1. Kapan, bagaimana strategi gue untuk melihat pimpinan dan mengambil hatinya, apapun caranya. Jangan sampai itu yang menjadi mindset utama ASN generasi muda. Kontributif di sini adalah kita memberikan potensi yang kita miliki sebagai anak muda, melalui apapun jalur yang kita bisa berikan, ada ataupun tidak ada reward material
yang bisa kita dapatkan langsung. Kita bisa memberikan kontribusi bahkan tanpa ada embel-embel jabatan, tanpa embel-embel gaji yang bisa diberikan kepada kita. Apa sih yang akan kita dapatkan? Apa yang akan kita dapatkan ketika kita memberikan kontribusi itu? Adalah kepuasan batin, adalah integritas, adalah kedewasaan, adalah proses pendewasaan kita dari yang dulu mungkin kita ngelihat ASN itu cuman kerja. Bagus sih kerja, memang kerja bagus. Dan itu tupoksi kita. Tapi anak muda itu berbeda. Anak muda itu punya spirit yang lebih daripada rekan-rekan di generasi lain. Ibaratnya kita bisa kerja 100%, tapi dengan kontribusi di luar pekerjaan kita bisa memberikan 200% yang kita miliki. Karena anak muda punya 500 atau 1000% daripada golongan yang lainnya. Nah, itulah spirit dari Abdi Muda lahir. Bahwa kita pengen sebagai titik poin untuk teman-teman dimanapun itu bisa mengekspresikan rasa untuk memberikan kontribusi secara nyata. Kurang lebih seperti itu. Kalau kita berbicara soal ASN generasi muda lagi ya, kita di Abdi Muda ini banyak, saya sedikit promosi Abdi Muda karena itu yang bisa saya sampaikan sebagai penyemangat buat saya pribadi, teman-teman di Abdi Muda, ataupun ASN generasi muda ini. Kami mengambil nama Abdi Muda punya filosofi. Abdi dalam hari ini berasal dari kata abdi negara. Kenapa abdi diambil sebagai nama di Abdi Muda? Karena kita pengen ngingetin loh, ASN itu tuh abdi. Abdi kalau diambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu artinya pelayan. Abdi negara itu bukan bos. Abdi negara itu bukan bawahan. Abdi negara itu pelayan. Pelayan itu bisa berada di atas, di bawah, di tengah, di samping kanan, di samping kiri. Apa yang tujuan apa sebagai ASN? Itu adalah kita bisa memberikan pelayanan kita kepada seluruh masyarakat. At any cost, dengan apapun harganya. Lalu muda ini apa ya? Itu tadi yang ingin saya sampaikan, bahwa kita generasi muda itu perlu untuk bersatu, perlu untuk punya kesadaran bersama. Kalau teman-teman baca bukunya Pramoedya Anantatur ya, Bumi Manusia dan Tetraloginya, ini saya agak berbau-bau pergerakan nih, mohon maaf nih. Dan tetraloginya, di sana masyarakat pribumi pada waktu itu, walaupun sekarang kita sudah tidak menggunakan terminologi pribumi gitu ya, di sana masyarakat pribumi masih belum sadar bahwa selama itu mereka itu dijajah oleh negara lain. Ketika mereka lahir, yang mereka lihat dalam sistem pemerintahan mereka adalah mereka dijajah. Dan ya udah, tidak ada komplain dengan hal itu. Karena memang konsensus dari masyarakat bahwa Indonesia itu adalah bagian dari penjajahan Belanda. Kemudian datanglah cendekiawan-cendekiawan muda yang memiliki perspektif lain tentang sistem pemerintahan ataupun dinamika pemerintahan pada waktu itu, yang menyadarkan pribumi bahwa kalian itu punya tenaga lebih untuk bisa membawa Indonesia menjadi sebuah negara yang hebat. Maka anak-anak muda itu menggerakkan orang-orang pribumi dan menjadikan Indonesia menjadi negara yang bisa berdikari seperti sekarang. ASN muda, kita ini yang ada di sini, semuanya yang ada di sini, yang ada di Indonesia, yang ada di luar negeri, yang punya spirit untuk membangun bangsa, kita harus bersatu dengan apapun jalan kontribusi kita. Ada teman saya, teman kita semua, dan juga pengurus di Rumah Millennials juga yang lagi nonton, yang juga salah satu benchmarking Abdi Muda, namanya Tela, kemarin habis ada conversation dengan Dian Sastro gitu kan, itu jadi salah satu spirit kami gitu, melihat bahwa oh ternyata ASN muda itu juga bisa loh bergerak di disabilitas gitu. Kontribusi tentang disabilitas bisa, kontribusi seperti Bang Pandu kurang apa lagi, nanti diulas, harus diulas banget, ini salah satu role model saya gitu. Koordinator PPI Dunia itu menurut saya adalah pencapaian udah ultimate banget dari anak muda di luar negeri gitu kan, yang punya dunia. Nanti kalau ada koordinator PPI Alam Semesta, mungkin Bang Pandu bisa ngambil gitu. Ini bercanda ya. Nah, maksudnya bukan pencapaian yang pengen kita bicarakan, karena setiap manusia itu punya value masing-masing. Bahkan teman-teman yang ada di daerah itu yang terpenting dari ASN, terutama generasi muda ya. Kita tuh tersebar di semua elemen gitu, di daerah terpencil itu ada ASN-nya. Guru-guru itu ada ASN-nya. Di luar negeri, bahkan di mana itu ada ASN-nya. Nah, kita tuh harus bersatu.
bukan dalam organisasi yang, mohon maaf, mungkin memiliki birokrasi yang dengan struktur yang oke, itu untuk kepentingan yang lain gitu. Tapi dalam hal ini di sini yuk kita bareng-bareng dengan gaya anak muda, kita berikan kontribusi yang kita bisa apapun bentuknya selama itu memang memiliki value yang positif. Mungkin kayak gitu ya. Kalau saya cerita tentang pengalaman ataupun pencapaian saya nggak akan sekeren dari narasumber-narasumber yang lainnya. Tapi yang saya ingin sampaikan di sini adalah mungkin saya benar-benar terinspirasi dari kisah cerita yang ada di buku Pram gitu, bahwa ayo bangun semuanya anak muda yang ada di sini, ASN muda di sini, yuk kita bangun, kamu sampean dengan cara kalian masing-masing, dimanapun kalian masing-masing, dengan apapun yang kalian miliki, yuk kita berkontribusi, yuk kita berikan value lebih untuk orang di sekitar kita, yuk kita buktiin bahwa ASN itu nggak cuman pakai baju korpri dan upacara di hari Senin doang. Tapi ASN itu bisa memberikan contoh dan ASN itu bisa memberikan inspirasi, nilai positif kepada masyarakat sekitar. Paling kayak gitu sih, Ola. Nanti kalau ada tanya jawab yang lainnya boleh deh. Mungkin Mantap. Siap Bang Afin, semangatnya untuk menggerakkan anak muda biar berkontribusi gitu ya, walaupun sebenarnya tidak sesuai dengan jalur pekerjaannya itu nggak masalah gitu. Kita punya banyak cara, kita punya banyak sesuatu yang bisa kita buat tentu dengan kemampuan kita, dan ditambah kalau kita mempunyai tim, kita berkolaborasi, itu bisa jauh lebih banyak berkontribusi dan menyentuh semua masyarakat gitu ya Bang Afin ya. Betul, mantap sekali Ola. Oke, ini Bang Pandu sudah hadir. Gimana Bang Pandu, sudah buka puasa? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah, pakai apa Bang bukanya? Cuman takjil aja sedikit tadi, terus tadi juga udah sholat. Karena di Jepang kita beda 2 jam dengan Indonesia jamnya. Tapi secara umum sebenarnya waktu berpuasanya hampir sama lah. Kita bukanya di Jepang ini tadi sekitar 6:30. Cuman mungkin yang membedakan itu sahurnya. Kalau di Indonesia mungkin sahur jam berapa jam? Jam 3:30, jam 3. 4 lah ya. Kalau di sini sahur itu kita jam 2, karena 2:30 tuh udah mulai subuh. Jadi ya lebih awal aja. Dan tahun ini di Tokyo, di Jepang khususnya, itu puasa udah lumayan lebih enak karena kita sudah mulai mengarahkan ke awal-awal musim semi ya. Jadi suhunya pun relatif lebih enak. Sekarang ini suhu sekitar 18 derajat. Nanti kalau kita ukur sampai akhir Ramadan, suhu maksimal itu 23 derajat. Jadi adem lah suhunya, jadi lebih suasananya lebih kondusif. Lebih enak dan lebih nyaman ya Bang ya. Oke, Bang Pandu sudah siap untuk mau presentasi dan berbagi cerita sama kita-kita? Boleh? Oke, silahkan Bang Pandu. Ya, saya sedikit aja sebenarnya pengen cerita dan pengen share juga ke teman-teman, dan mungkin saya nggak menyiapkan bahan presentasi seperti Mas Bulo tadi, tapi apa yang ingin disampaikan juga sebenarnya senada dengan apa yang tadi disampaikan Mas Bulo, dengan Afin juga, untuk kita bisa menjadi ASN yang terus berkontribusi. Untuk itu di awal saya pengen sedikit share puisi yang buat saya cukup bermakna dalam, yang menjadi salah satu bisa dibilang spirit gerakan yang melandasi dasar dari saya berkontribusi juga. Kalau ada yang teman-teman tahu, mungkin puisinya adalah puisi Kerendahan Hati karya Taufik Ismail, bukan Mas Taufan ya. Sedikit bait puisinya. Kalau engkau tak mampu jadi beringin yang tumbuh di puncak bukit, jadilah saja belukar. Tapi belukar terbaik yang tumbuh di tepian danau. Kalau engkau tak mampu jadi jalan raya, jadilah saja jalan kecil yang membawa orang ke istana. Bukan besar kecilnya tugas yang menjadikan tinggi rendahnya dirimu, jadilah saja dirimu sebaik-baik dari dirimu sendiri. Jadilah saja dirimu sebaik-baik dari dirimu sendiri. Itu sebuah petikan yang menurut saya harus menjadi dasar buat kita semua untuk bisa merenung, berefleksi, buat apa sih kita hidup di dunia ini gitu. Selain untuk kita menjadikan diri kita sebaik-baik diri,
dan untuk kita memberikan yang terbaik untuk yang lain. Tadi Mas Gulu juga sempat singgung bagaimana orang bersikap ke kita itu tergantung dari mana kita bersikap kepada orang lain. Kalau saya ingin sedikit mempertajam, sebenarnya ada satu yang juga cukup mengena buat saya yang terus melandasi dasar supaya kita bisa terus berkontribusi. You only get what you give. Kita hanya akan dapat sebanyak apa yang kita bisa berikan untuk orang lain. Jadi itu semoga bisa jadi pegangan buat kita semua. Buat saya juga itu juga akhirnya melandasi. Kenapa? Sekarang kan mungkin banyak stigma-stigma terkait ASN itu ya mungkin stigmanya kayak ASN quote and quote di kantor kelurahan atau yang ya walaupun itu nggak benar juga ya, jadi kayak ASN tuh enak banget sih dapat gaji tetap, terus kerjanya santai, pulangnya tenggo, bahkan seringkali siang-siang itu main ke mall dan sebagainya macamnya. Itu kan stigma-stigma yang beredar di masyarakat. Nah, kalau kita melihat lebih dalam, ternyata banyak ASN Indonesia yang sudah berkontribusi besar, yang sudah mendedikasikan dirinya juga untuk bangsa ini gitu. Kalau dilihat sebenarnya kalau sekarang nih kita bilang kita anak-anak millennials itu kan banyak yang memilih untuk bisa kerja sekarang di startup atau menjadi YouTuber atau berwira swasta, kerja di perusahaan swasta yang gajinya itu besar gitu. Sebenarnya buat anak-anak millennials itu lebih menarik gitu. Mereka bisa lebih bebas berekspresi, mereka mendapatkan gaji yang tinggi gitu dibandingkan kalau kita berkaca pada ASN kan. ASN itu ada jam kantornya setiap hari, gitu misalnya rutinitas. Kalau di Kemlu itu masuk jam 8, pulang jam 16.30. Walaupun itu secara tertulis ya, secara tidak tertulisnya buat saya sendiri kita itu pulang tenggo itu jarang banget di Kemlu karena saya di Kementerian Luar Negeri ya, tadi udah seperti singgung juga. Jadi kalau di Kemlu itu kan terkadang malah kerjaan itu adanya tuh banyak itu sore-sore gitu karena kan kita juga beda time zone dengan perwakilan kita di luar negeri gitu. Jadi kadang-kadang ada aja kita selalu kerja itu sampai malam, sampai jam 7 lah rata-rata pulang kantor itu. Dan itu kan menjadi sebuah apa ya, kayak wah udah gitu gaji ASN juga kalau itu kan gaji ASN gaji pokoknya tuh terbuka juga lah ke publik itu, kayak misalkan golongan 3 itu sekitar 3 jutaan lah per bulannya, tergantung plus nanti ada tunjangan kinerja yang itu berbeda-beda per kementeriannya. Nah, kalau dilihat dari situ kan kadang-kadang sebenarnya seberapa menarik sih ASN itu sendiri gitu. Kalau saya sendiri yang bisa saya share ke teman-teman, buat saya menjadi ASN itu bukan buat untuk mendapatkan uang banyak, bukan untuk jadi kaya atau jadi leha-leha gitu, tapi salah satu motivasi saya untuk bisa masuk menjadi PNS ASN itu adalah buat mengkontribusikan diri kita buat bangsa ini gitu. Dan itu yang emang harus jadi mindset kita ketika masuk ke dalam PNS gitu. Kalau kita mindset kita pengen ASN itu bisa cuma dapat gaji tetap regardless kerjaannya sibuk atau enggak, terus bisa pulang tenggo, wah itu buang jauh-jauh deh, karena menjadi ASN itu perlu komitmen yang kuat gitu, yang besar gitu. Ini yang jadi landasan buat saya untuk bisa gabung ASN. Makanya kalau tadi juga Mas Gulo sempat ceritakan motivasi ingin masuk ASN-nya, ya saya juga sama. Kita ingin, Afin juga menurut cerita, kita ingin menjadi sekrup kecil yang bisa memperbaiki pemerintahan Indonesia, yang bisa membawa Indonesia menjadi negara yang besar. Karena buat saya dari dulu nggak tahu ya, sejak dari organisasi di SMA masuk ke kuliah hingga saya kuliah S2 S3 itu saya selalu berpikiran kalau kita ingin memperbaiki suatu, kita benahi dari dalamnya. Susah kalau kita hanya koar-koar, teriak-teriak dari luar, berharap pengen Indonesia ini baik, tapi kalau kita nggak turut memperbaikinya, makanya itu motivasi saya untuk bisa masuk ke dalam ASN, menjadi sekup-sekup kecil yang bisa memperbaiki roda
pemerintahan Indonesia. Oke, sekarang ini mungkin ya saya juga masih ya skrup kecil lah bisa bilang di pemerintahan Indonesia, tapi saya tahu dengan terus berkarir, dengan terus berkontribusi, dengan niat yang ikhlas, nggak neko-neko, ya kita akan mendapatkan wadah untuk berkontribusi, wadah untuk berkarya lebih besar lagi nanti di HSN dengan amanah tanggung jawab yang nanti kita dapatkan gitu. Jadi itu harus jadi mindset buat kita bersama. Yang kedua, tadi Afin juga menyinggung saya sempat menjadi koordinator PPI Dunia. Nah, ini yang ingin saya mungkin share ke teman-teman juga yang hadir di sini. Bisa nggak sih ASN itu kuliah tinggi gitu? Terkadang kan mikir, waduh, kalau kita masuk ASN, susah nih, saya mau sekolah S2, S3 gitu. Tapi yang saya bisa share adalah, saya masuk Kemlu, justru ketika di awal masuk, itu saya didorong untuk bisa sekolah gitu. Tadi kalau sempat dibacakan di awal, sedikit pengalaman karir saya, jadi kan setelah saya menjadi CPNS, saya latihan jadi diplomat selama 1 tahun, di Pusdiklat Kemlu, terus juga dilanjut ke training diplomatik Klingendel di Belanda. Nah, pulang dari situ, saya kan di kantornya Pak Dirjen Aspasaf, dari situ saya malah didorong untuk, kamu nggak usah lama-lama di sini, kata Pak Dirjen. Kamu nggak usah lama-lama sih, kamu cari sekolah, cari beasiswa. Jadi, within 1 year, sejak saya masuk Kemlu, saya 2011 itu saya langsung dapat nyari beasiswa, dan alhamdulillah dapat beasiswa Australia Awards. Jadi per 2012 itu saya ambil sekolah di ANU S2 di Australia 2 tahun gitu, 2012-2014, dan pulang dari Kemlu tersebut saya pulang ke Jakarta, lalu diamanahi sebagai kepala seksi di Direktorat Asia Timur Pasifik. Waktu itu menangani Tiongkok negaranya. Nah, setelah itu ternyata didorong lagi. Udah, kamu ini ada tawaran beasiswa nih ke Jepang. Ambil nggak? Ya udah, akhirnya alhamdulillah saya ambil. Akhirnya saya bisa ambil S3 di Jepang gitu. Jadi malah masuk Kemlu menjadi ASN itu malah mendorong untuk bisa kuliah tinggi, karena seringkali kan kalau beasiswa itu kita dimintakan rekomendasi ya. Jadi kalau dulu saya tuh minta rekomendasinya selain dari dosen, saya juga minta dari atasan di kantor gitu. Kayak Pak Dirjen Aspasa waktu saya Australia Awards, terus ke Pak Direktur waktu saya kuliah ambil S3 gitu. Jadi kita malah terdorong, dan malah nanti pemberi beasiswa itu akan lebih appreciate dari rekomendasi yang diperolehnya gitu, untuk bisa dapetin beasiswa tersebut itu. Dan ketika saya S2 S3 itu, ya saya juga tergerak untuk terus bisa berkontribusi meskipun dari jauh. Dan itulah kenapa saya bergabung atau aktif di dalam PPI, Perhimpunan Pelajar Indonesia. Tadi Afin udah sempat share sedikit dulu, bangsa kita ini merdeka salah satunya ya karena para intelektual muda gitu. Dan kalau kita melihat sejarah kita, sejarah Republik kita ini, Republik Indonesia itu didirikan oleh anak-anak muda, intelektual muda yang awalnya dulu sekolah di luar negeri. Kita mengenal Bung Hatta, Bung Karno, Bung Syahrir. Mereka itu adalah intelektual muda Indonesia yang pergi sekolah ke Belanda, tapi ketika itu mereka nggak hanya memikirkan diri mereka sendiri, tetapi mereka memikirkan nasib bangsanya. Ketika di luar tersebut mereka mendirikan Perhimpunan Indonesia, cikal bakal dari adanya Perhimpunan Pelajar Indonesia. Mereka menggelorakan narasi-narasi keindonesiaan, mereka melakukan diskusi-diskusi, mereka membuat surat kabar tentang Indonesia, mereka terus memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, hingga pada akhirnya Indonesia itu bisa merdeka 1945. Jadi makanya itu yang menggerakkan saya untuk ketika saya di luar menjadi pelajar, saya juga ingin bisa berkontribusi. Salah satunya adalah dengan aktif kita di PPI tersebut. Dan ya alhamdulillah tadi, kalau saya bilang you only get what you give ya, saya nggak pernah meminta untuk bisa jadi ketua PPI Jepang, ketua PPI dunia, tapi teman-teman mempercayakan itu ke saya gitu, sehingga amanah itu bisa saya emban. Ini yang membuat saya, makanya ketika kita melakukan sesuatu kita harus ikhlas aja, dan
niat untuk mengkontribusikan yang terbaik dari diri kita gitu. Itu yang harus jadi mindset kita bersama. Jadi itu sedikit share tentang mungkin tentang PPI ya. Tapi balik lagi ke ASN, yang saya ingin tekankan adalah jangan anggap bahwa kayak ketika kita masuk menjadi ASN, jangan anggap bahwa kita pengen santai-santai aja gitu. Misalkan di tengah COVID kayak gini, oh kita kan work from home enak nih, cuman paling rapat-rapat online sedikit, nggak banyak kerjaan, terus gaji ada masuk gitu aman. Beda sama misalkan yang wira swasta. Ada teman saya pengusaha di Tanah Abang, dia kebingungan juga untuk menggaji karyawannya karena tokonya kan tutup gitu. Sementara kalau kita ASN kan kita nggak ngapa-ngapain aja di rumah, apalagi sekarang lagi work from home ini nggak ada yang tahu kan, ya bisa aja tapi gaji tetap ngalir ke kita gitu. Tapi itu bukan menjadi sesuatu yang harus kita lihat dari ASN, karena ASN sekarang ini ya ASN yang sangat berkontribusi gitu. Sedikit saya share tentang pekerjaan sebagai seorang diplomat di luar negeri. Mungkin banyak juga yang sekarang kan kita lagi work from home, dan KBRI pun di Tokyo memang sekarang lagi work from home karena di Jepang sendiri lagi state of emergency. Kasus COVID-nya menaik sehingga pemerintahnya menerapkan status darurat. Semua kantor kalau bisa work from home. Jadi kita mengikuti anjuran dari pemerintah Jepang juga. Nah, tapi selain itu kita juga tetap terhadap WNI itu tetap berjalan gitu. Baru-baru ini kemarin kalau misalnya lihat ada para ABK, anak buah kapal di Diamond Princess di Yokohama, Jepang, itu satu kapal itu terinfeksi corona, sehingga kita harus evakuasi warga. Jadi kita benar-benar diplomat kita itu turun untuk bisa menjembatani supaya WNI kita bisa selamat dievakuasi pulang kembali ke Indonesia. Sekarang lagi ada lagi kasus di Jepang juga, kapal pesiar yang isinya terinfeksi. Di situ ada puluhan warga negara kita. Jadi kita terus approach warga negara kita di luar negeri supaya melindungi, supaya mereka juga tetap aman dari corona. Terus kita juga selain itu fungsi diplomat itu selain melindungi warga negara, kita juga memberikan analisa-analisa kepada pemerintah Indonesia. Jadi kita sering nih, karena saya bagian ekonomi, kita membuat semacam kajian apa sih yang sudah dilakukan pemerintah Jepang yang bisa diterapkan oleh Indonesia. Misalkan mekanisme pemberian bantuan langsung tunainya gimana sih kalau Jepang, gimana kebijakan stimulus fiskal, insentif finansial buat perusahaan-perusahaan yang terdampak dan sebagainya macam itu kita sampaikan kepada Jakarta supaya pemerintah kita bisa mendapatkan masukan-masukan atas kebijakan-kebijakan yang diambil untuk penanganan pandemi COVID ini. Belum lagi kemarin juga kalau teman-teman tahu, Jepang ini kan untuk produsen obat Avigan. Jadi ada Fujifilm, perusahaan Jepang, itu dia memproduksi obat Avigan yang dianggap ampuh untuk corona. Nah, kita approach kepada perusahaan Jepang tersebut dan menjadi fasilitator supaya Avigan ini bisa dikirim ke Indonesia untuk penanganan pasien di Indonesia. Alhamdulillah kerjasamanya juga sudah berjalan lancar gitu. Dari sisi government to government, pemerintah Jepang sudah komitmen untuk memberikan istilahnya donasi lah Avigan itu sejumlah beberapa butir tablet Avigan sebagai uji klinis di Indonesia. Terus kita juga jadi fasilitator untuk pengiriman kerjasama bisnis Avigan itu kepada perusahaan-perusahaan farmasi di Indonesia. Jadi hal-hal yang terus kita lakukan selama kita ada di luar negeri ini gitu. Jadi kita bukan hanya working from home, tapi kita juga berupaya supaya yang di Indonesia itu tetap selamat, tetap aman, WNI kita yang ada di Jepang juga terlindungi secara umum gitu. Jadi itu sih yang kita lakukan. Jadi nggak ada tuh stigma-stigma ASN itu males-malesan, cuma dapetin gaji buta bisa dibilang. Nggak. Tapi kalau kita ngeliat sekarang, apalagi tadi ya, ASN milenial itu luar biasa nih kontribusinya. Mereka ini yang masuk ke pemerintahan karena dasar tergerak untuk bisa berkontribusi buat bangsanya. Kita hanya jadi sekup-sekup saat ini, tapi semoga kita menjadi roda-roda besar yang bisa menggerakkan Indonesia ke depannya dengan kontribusi kita yang kita berikan. Itu mungkin itu sedikit sharing di awal dari saya. Saya juga terbuka nanti kalau teman-teman ingin tanya lebih lanjut, silakan. Itu aja mungkin dari saya.
Siap. Terima kasih Bang Pandu atas sedikit sharing pengalaman dan cerita-ceritanya gitu, menjadi diplomat di Jepang dan apa yang telah dilakukan di Jepang gitu. Nah, jadi memang kalau kita lihat ya Bang Afin, Bang Pandu, Bang Gulo, untuk di era milenial ini kan anak muda itu seringkali cepat bosen gitu ya. Makanya dan kalau sudah masuk ASN itu kan tidak semudah kayak orang-orang atau anak muda yang bekerja di swasta yang oke kalau bosen bisa berpindah-pindah tempat dalam waktu yang singkat gitu kan. Makanya tadi sudah disinggung sama Bang Pandu perlu komitmen yang tinggi dan tujuan yang jelas kayak gitu teman-teman. Nah, Bang, untuk di era millennials nih, kita sebagai anak muda itu kan terbiasa untuk gerak cepat, habis itu juga untuk mengambil keputusan secara cepat gitu kan. Nah, untuk abang-abang nih yang ada di ASN, itu kan kalau jalur birokrasi itu sangat panjang ya. Nah, mungkin dari Bang Gulo, Bang Pandu, atau Bang Afin, gimana sih trik-triknya untuk itu gitu? Karena ya gimana ya, jalur yang nggak bisa dipungkiri jalur koordinasi birokrasi di Indonesia tuh sangat panjang dan sangat melelahkan gitu. Gimana? Mungkin dari Bang Gulo bisa atau Bang Pandu atau Bang Afin silahkan. Siapa dulu? Boleh Bang Kalau Pandu? Ya, saya malah jadi tergelitik pengen bahas yang sempat ramai kemarin itu terkait Stafsus milenial yang kirim surat ke camat untuk perusahaannya sendiri ya. Ini menarik dan memang ya sangat disayangkan juga ya ada kejadian seperti itu karena kan kita sebenarnya berharap lebih pada para Stafsus quote and quote milenial ini supaya bisa menjadi wajah anak-anak muda Indonesia. Tapi itu tadi memang dunia birokrasi itu ada seninya dan kita mesti punya pengalaman juga sih gimana kita bisa navigating di tengah bisa dibilang kultur birokrasi di Indonesia yang masih cukup panjang. Tapi kalau saya bisa share pengalaman khusus di Kemlu ya, saya nggak tahu juga di kementerian seperti apa. Di Kemlu secara umum kita sudah lebih terbuka kultur birokrasinya. Nggak lagi tuh misalkan kita harus pulang sebelum setelah bos kita pulang gitu. Jadi biasanya kan sekarang suka nggak enak kan kalau mau pulang itu nunggu atasan pulang dulu. Kalau di Kemlu udah nggak kayak gitu. Asal kita udah nggak ada kerjaan lagi, silakan kalau mau pulang. Terkait tadi dunia birokrasi sendiri, kalau di Kemlu alhamdulillah sekarang ini lebih cepat juga sekarang kalau bisa bilang laporan-laporan atau surat-surat gitu. Kayak misalkan ya, kalau sekarang itu kalau kita bikin surat, kalau di Kemlu itu nggak perlu di-print, tapi kita bisa kirimkan per WhatsApp draft yang kita buat kepada atasan, nanti dikoreksi sudah oke, baru kita print. Itu misalkan itu untuk menghemat penggunaan kertas. Terus kayak misalkan kalau kita ada ikut rapat gitu, kita kan sering ikut rapat antar kementerian, ikut rapat video call atau misalkan seperti inilah gitu kita ikut rapat. Nah, laporan rapat itu nggak usah menunggu dari laporan tertulis. Emang laporan tertulis nanti kita akan bikin yang versi komprehensifnya ya. Tapi kita seringkali hanya bikin laporan per WhatsApp. Jadi misalkan kita bikin laporan di WhatsApp kepada atasan kita, kepada Pak Direktur atau ke Pak Dirjen gitu nanti kalau dibutuhkan kita bisa draftkan laporan WhatsApp dari Dirjen ke Menlu. Gitu. Jadi intinya misalkan terhormat Pak Dirjen, kami baru saja mengikuti rapat di kementerian ini terkait ABC. Adapun poin-poin pokok utama adalah ABC. Follow up lebih lanjut adalah saran kami follow up lebih lanjut adalah ABC gitu. Jadi kita hanya mengirimkan laporan itu per WhatsApp cepat dan nanti langsung ditindaklanjuti juga gitu. Pak Dirjen misalkan oke, follow up yang ini bla 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 gitu. Jadi kita nggak lagi menunggu adanya disposisi tertulis atau macam-macamnya. Dan lagi sekarang kalau misalkan di KBRI ya, di KBRI Tokyo sekarang itu ada nggak tahu mungkin teman-teman udah paham atau belum disposisi. Jadi kalau disposisi itu arahan kerjaan yang diberikan dari atasan kepada kita gitu. Biasanya kan itu lewat tulisan dalam kertas ya gitu. Jadi kayak ada surat masuk nanti dicoret-coret sama atasan, ini disposisinya gimana gitu. Nah, kalau di KBRI Tokyo kita sudah menerapkan namanya electronic disposisi.
Jadi kita tinggal buka aplikasi aja, jadi kita tahu tuh, oh Pak Dubes itu minta kita follow up tentang hal ini, ABC, dan itu diminta follow up-nya ke saya sama ke beberapa rekan yang lain gitu. Jadi itu udah ketahuan dan itu terrecord gitu di aplikasi. Jadi kalau kita belum ngerjain juga ketahuan. Pak Dubes bisa ngecek kok disposisi saya tanggal segini belum dikerjain sih gitu. Jadi sekarang ini di tengah dunia yang serba cepat, kita membutuhkan respon yang cepat juga dari ASN di dunia birokrasi. Jadi udah nggak lagi tuh zaman kultur birokrasi zaman lama yang perlu surat kertas, perlu surat fisik. Kita main laporan sekarang lewat WhatsApp, lewat disposisi online dan segala macamnya gitu. Jadi kalau bisa dibilang kan quote-nya sekarang tuh anekdotnya bukan lagi survival of the fittest kalau kata orang, tapi sekarang survival of the fastest. Siapa yang cepat, dia akan bisa mendapatkan banyak manfaat gitu. Kalau dari saya sedikit sharing dari tren di Kemlu saat ini. Iya, Bang Pandu, terima kasih. Nah, kalau dari Bang Gulo gimana, Bang? Menanggapi tentang jalur koordinasi nih yang sangat panjang di Indonesia. Oke, Kak Yola. Kak, saya baru masuk langsung ditodong pertanyaan, Kak ya. Belum saya searching ke jawabannya. Oh, belum di-searching. Ya, saya sudah 10 tahun ya, Kak, kerja di pemerintahan. Jadi, 10 tahun yang lalu saya masuk ke pemerintahan, jujur saya itu pusing banget. Pemerintahan. Waduh, kok begini ya? Melebihi ular yang melilit atau utang yang lipat pinggang kita, Kak. Nah, tadi yang waktu di-share oleh Mas Taufan, itu dia searching ASN muda. Dan 2024 ya, itu Indonesia butuh lebih banyak ASN muda. Nah, salah satunya adalah ASN muda itu kan bisa bahasa Inggris. Nah, teknologi ngerti, paham, bahkan bisa membuat. Nah, itulah salah satu peran pentingnya, key role-nya anak muda masuk ke sistem pemerintahan. Mereka suntuk, pusing, marah, kesel dengan sistem yang begitu panjang. Mereka buatlah aplikasi. Seperti tadi di Kementerian Luar Negeri ada, di kita juga ada. Dibuatlah sistemnya. Begitu ada surat masuk, sudah masuk tuh timingnya. Istilahnya sudah berjalan tuh argonya. Surat masuk, dikelola lagi, bla 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 sampai seterusnya, itu akan bisa di-tracking. Udah sampai di siapa, sudah sampai di mana, sudah berapa lama dikerjakan atau tidak. Itu ter-tracking. Nah, itu satu. Yang saya sebelumnya contohkan, yang kita ada Customs Declaration, itu mohon maaf, sudah berpuluh-puluh tahun berdiri misalnya, itu kan belum ada terpikirkan, Kak. Bang Afin, Mas Pandu, begitu balik ke Indonesia, capek gitu kan ya, mungkin lagi baperan misalnya, begitu datang orang Becukai, mana nih kertasnya, Custom Declaration, waduh, belum saya tulis, ya udah tulis dulu. Begitu ditulis, lupa bawa pensil atau pena, waduh, udah punya, diisi kan banyak tuh ya, items-itemsnya ya, Bang ya, Kak Yola ya, banyak terus salah. Kalau ada yang belum diisi, nanti disuruh putar balik dulu isi. Nah, itu kan ribet. Bayangkan kalau itu masuk ke dalam aplikasi, apps. Nah, jadi menurut saya, memang benar 10 tahun yang lalu saya pusing, benar. Saya sangat pusing. Saya kecewa. Saya marah. Itu yang jelek-jelek, karena saya baru pertama kali masuk. Nah, 10 tahun, itu kan lama-lama kan makin bagus. Sama seperti tadi ada pertanyaan. Bagaimana sistem birokrasi kan banyak. Kalau ngomongin korupsi. Oh iya. Tidak bisa dipungkiri, ya begitu ya kayak apalagi ini kan di dalamnya kan ada ASN, ada yang bukan ASN. 10 tahun yang lalu begitu kita menjadi orang bersih, berintegritas, kalau menurut saya I was a stranger. Saya adalah seorang stranger begitu saya yang tidak mau KKN. Itu menurut saya. Tapi sekarang berubah. Jadi orang yang sekarang orang itu misalnya KKN tidak menutup kemungkinan masih ada sedikit. Kalau saya bilang bersih semua, lagi puasa, saya berdosa berlipat kali, kan gitu ya. Sekarang pasti masih ada. Jadi mereka itu lebih stranger. Jadi gimana caranya? Kalau zaman dulu yang tidak KKN itu dikit, itu jadi stranger, sekarang kita perbanyak orang-orang yang berintegritas.
Masuklah ASN muda seperti Bang Pandu. Masuklah ASN muda yang kreatif seperti Mas Afin. Nah, yang keren-keren seperti ini, yang udah nggak mikir integritas, kalau Bang Pandu dengan Mas Afin ini udah nggak mikir integritas lagi. Mereka ini pasti sudah berpikir tentang kreativitas, inovasi. Jadi sudah tidak levelnya lagi. Semakin banyak orang-orang yang bersih-bersih di kementerian lembaganya masing-masing, di pemerintahan, akan semakin banyak orang yang positif vibes, kan gitu ya. Jadi orang-orang yang dulu misalnya KKN, dia akan merasa jadi stranger. Jadi sekarang tidak lagi kita bagaimana caranya yang KKN itu biar tidak KKN, bukan. Kita memasukkan lebih banyak orang-orang yang tidak hanya pintar, tapi berintegritas. Berintegritas dan inovatif. Orang berintegritas kalau tidak kreatif, sama aja, Kak. Roda pemerintahan nggak jalan di tempat sih memang. Tapi kalau dia inovatif, tapi tidak berintegritas, sama aja, Kak. Mau berapa ratus triliun, mau berapa ribu triliun anggaran negara ini, ujung-ujungnya masuk ke rumah. Masuk untuk ke ATM, kartu kredit. Beli makeup istrinya, misalnya. Gitu. Itu dari saya, Bang. Siap, terima kasih Bang Gulo. Nah, kalau dari menurut Bang Afin nih, gimana Bang? Alhamdulillah. Saya tadi ikut terinspirasi gitu dengan Bang Pandu dan Bang Gulo atas apa yang disampaikan. Yang jadi jawaban saya adalah sebuah pertanyaan. Teman-teman yang ada di sini itu siap atau tidak mendapatkan perubahan di sistem birokrasi? Karena dewasa ini sekarang, teman-teman di ASN terutama, ataupun di pemerintahan, kita sudah pada proses untuk memperbaiki diri. Kita sudah tidak sama dengan beberapa tahun yang lalu. Kita sudah berbeda dengan masa-masa Orde Lama, Orde Baru, reformasi, dan akhirnya sekarang kita terus memperbaiki diri. Pertanyaannya, kita nggak usah bilang ASN, pertanyaannya, apakah anak-anak muda, baik ASN ataupun non-ASN, itu mampu untuk mengikuti perkembangan yang ada? Sudah apa kita saat ini? Sudah siapkah kita atau tidak hari ini? Makanya dari pertanyaan tadi terkait dengan kesulitan birokrasi, sistem, dan lain sebagainya, saya tadi barusan nyoret-nyoret tuh, saya rasa ada 3 hal yang perlu kita lakukan untuk kita bisa mempersiapkan ataupun kita bisa memberikan yang terbaik gitu, atau bisa kita menghadapi birokrasi yang on progress menjadi lebih baik lagi. Yang pertama adalah persiapkan diri. Persiapkan diri itu dalam arti seperti ini. Seperti yang disampaikan oleh 2 narasumber sebelumnya. Banyak sekali ASN-ASN muda yang berintegritas, alhamdulillah bersedia untuk menghibahkan diri mereka. Saya sebut hibah, karena sebagai seorang manusia, kita memiliki value. Entah itu pragmatis ataupun idealis. Ketika orang-orang atau ASN-ASN berintegritas ini masuk ke dalam sistem pemerintahan, mereka menghibahkan hidup mereka untuk mengubah sistem pemerintahan jadi lebih baik lagi. Kan kayak gitu. Tapi apakah integritas saja itu sudah cukup? Menurut saya perlu ada penambahan hal lain, yaitu persiapan diri. Karena ketika kita masuk sebagai ASN di tubuh pemerintah, beberapa waktu ke depan kita akan mengambil posisi-posisi penting dalam pemerintahan tersebut. Entah mungkin jadi eselon 3, eselon 2, eselon 1, jadi dirjen, jadi deputi, jadi kasubdit, kabak, dan lain sebagainya. Di titik itulah kita bisa memberikan kebijakan atau power yang sesuai dengan integritas dan juga kemampuan atau intelektual yang kita miliki. Sudah siapkah kita duduk di sana nanti? Sudah ngapain kita hari ini? Untuk itu di dewasa ini, di saat ini, kita tuh harus banyak ngambil pengalaman. Pengalaman tuh bukan hanya intelektualitas aja ya, bukan hanya akademik aja. Banyak pengalaman yang bisa kita ambil dari akademis ataupun non-akademis. Dengan cara apa? Banyak-banyak deh kita bikin kegiatan, berinteraksi, berkontribusi, yang itu bisa bikin social awareness kita tuh makin gede gitu. Ketika kita ngambil posisi penting, dapat posisi penting, amanah, kita tahu, oh kalau kita ngasih sesuatu kayak gitu, itu akan berdampak buruk pada masyarakat atau berdampak baik pada masyarakat. Jadi yang pertama adalah persiapkan diri untuk menghadapi sistem birokrasi yang sudah semakin baik lagi. Kita banyakin hal-hal positif dalam pandangan kita. Biar nggak melulu sistem birokrasi itu kelihatannya jelek aja kayak gitu. Yang kedua, adaptasi birokrasi. Dengan adanya isu COVID-19 ini, menurut saya percepatan perbaikan struktur birokrasi di tubuh pemerintah Indonesia itu semakin cepat, apalagi dalam transfer informasi kayak gitu.
Sekarang kita pakai Zoom. Sekarang bahkan beberapa kali gitu kan, saya harus bikin laporan melekat. Laporan melekat itu jadi bikin laporan secara berkala menggunakan WhatsApp dan harus mengambil mereport apapun yang saya dapatkan secara detail di WhatsApp tersebut, dan itu jadi rekomendasi kebijakan langsung kepada pimpinan, kan kayak gitu. Nah, kalau seandainya kita asal-asalan aja ngirim report kita lewat WhatsApp, atau kita nggak ngerti cara pakai apa sekarang ya Webex, Cisco, ataupun yang lainnya, Google Meeting, dan lain sebagainya, karena Zoom kan kayaknya ini nih, agak nggak takut nih dipakai lagi, tapi as long itu private dan secure ya nggak apa-apa lah. Nah, itu kita bisa nggak mengejar dunia atau pemerintah kita menjadi lebih baik lagi? Pemerintah sudah makin baik, kita harus beradaptasi akan hal itu. Nah, yang ketiga adalah perlihatkan kualitas ataupun value diri yang kita miliki. Saya yakin bahwa orang-orang idealis itu tetap bisa bertahan dalam tubuh pemerintahan. Kan ada ya pandangan bahwa ketika kita idealis, lo dianggap sok suci, lo dianggap menjadi orang yang nggak bisa berbaur dengan sistem yang ada, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Saya balik lagi. Kalau kita bisa nemuin orang-orang berintegritas, orang-orang yang punya idealisme sama, orang-orang yang punya visi atau value of life yang sama dengan kita berkumpul, kitalah yang akan jadi virus yang akan menularkan kepada sistem yang mungkin tidak lebih baik saat ini, kayak gitu. Itu PR-nya. Kita harus berjejaring, kita harus saling sharing, dan ketika kita bekerja, kita paling nggak kita tunjukkan pada pimpinan kita bahwa kita punya value, bahwa gue akan berikan yang terbaik untuk pekerjaan gue. Di sana pimpinan akan melihat kita, oh nih anak nih berintegritas dan bisa gue percaya nih. Nih anak nih bisa, ketika kita memberikan rekomendasi atau masukan kepada pimpinan, pasti deh mereka akan ngedengerin. Yakin. Karena building trust, make a rapport ke pimpinan kita, itu jadi hal yang penting. Beda ya, building rapport sama nyari muka, itu dua hal yang berbeda. Building rapport itu dalam hal ini adalah kita memberikan kualitas yang kita miliki. Hasil experiences yang kita dapatkan sebelumnya, itulah yang akan jadi alat kita untuk berkontribusi. Dan mereka pimpinan pasti akan melihat kita. Gitu. Sampai ada satu pengalaman contoh sedikit aja. Rapat pembentukan Renstra yang dihadiri oleh deputi gitu ya, eselon 1 lah. Eselon 1 atau kalau di tentara tuh mungkin jenderal kayak gitu datang. Nah, pimpinan saya tuh bilang kayak gini. Bos saya bilang kayak gini. Vin, kamu wakilin saya ya. Itu saya mewakili Kasubdit eselon 3 berarti. Eselon 3. Dan apa yang saya sampaikan itu jadi hal yang merubah skema dari Renstra tersebut. Itu kan kalau gua nggak ngerti dan gua nggak paham dan gua nggak banyak baca, ibaratnya kayak gitu, gua malas-malasan aja, ya zong gua ngewakilin bos gua kayak gitu bahasanya. Jadi kita harus persiapkan diri, kita harus beradaptasi, dan kita harus perlihatkan kualitas kita kayak gitu sih. Oke, iya. Jadi memang intinya tuh balik ke diri kita sendiri ya. Mau seperti apa masuk ke dalam ASN gitu, apa mengikuti alur yang ada dengan ya udah mengikuti gitu-gitu aja, atau memang membuat perubahan gitu ya, abang-abang semua. Nah, Bang, ini juga di kolom grup chat sudah banyak banget nih yang mau bertanya. Nah, ini ada salah satu pertanyaan nih yang jadi ASN muda itu adalah aset yang sangat besar untuk bangsa dan negara yang sama-sama kita cintai ini. Nah, yang ingin saya tanyakan kepada pembicara adalah ASN, terutama ASN muda, apakah boleh mengkritik kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pimpinannya? Karena ini juga menjadi salah satu isu di salah satu, kebetulan teman-teman Yola juga banyak yang menjadi ASN muda gitu. Nah, jadi lebih ke netralitas gitu, netralitasnya mereka. Jadi antara mereka sebenarnya tidak suka nih dengan kebijakan yang dibuat, tapi sebagai ASN muda mungkin masih belum berani untuk mengungkapkan pendapat seperti itu, akhirnya ya udah ikut-ikut aja gitu. Nah, sebagai ASN muda apa boleh mengkritik atau ya sudah mengikuti aja dulu alur yang ada? Gimana kalau menurut Bang Gulo mungkin? Ya, makasih Kak Yola, dan pertanyaan tadi saya lupa siapa, masnya atau mbaknya? Oh iya, namanya dari Dimas, dari Kaltim. Ya, oh, jauh.
Mas Dimas dari Kaltim, makasih banyak. Di sana sekarang corona udah makin hijau, Mas ya. Pohon-pohon udah makin tumbuh ya, Mas ya, di Kalimantan. Iya. Ya, kalau kita mengkritik nanti bisa jadi mengalami krisis kali ya. Kalau saya sih bilangnya kita kasih masukan. Jadi kalau kita masukkan, misalnya ini ada sesuatu nih yang seharusnya bisa lebih bagus atau belum sesuai jalur, itu kalau dari saya pribadi kita kasih masukan dan saran. Kenapa? Kalau kita hanya mengkritik saja, berarti kita hanya mengeblame. Tapi begitu kita memberikan masukan, berarti kita tahu case-nya apa, esensinya apa, dan juga kita memberikan saran dan solusi. Itu dari saya, Kak Yola. Oke, singkat, jelas, dan padat ya, Bang Gulo. Terima kasih. Dari Bang Afin. Oke, kalau dari saya ya terkait dengan kritik, menarik. Ada sedikit transformasi dari diri saya gitu. Dari dulu ketika saya jadi mahasiswa dan sekarang ketika saya ASN. Di transisi antara saya menjadi ASN dan sebagai saya mahasiswa, dulu saya pernah ikut salah satu ajang pemilihan gitu. Cowok-cowok yang dibilang ganteng, tapi saya nggak ganteng gitu kan. Namanya apa, Bang? Ciat. Apa nih, Bang? Bang, jangan jadi tapi saya nggak ganteng. Iya. Dulu saya ikut namanya pemilihan Abang None Jakarta dan alhamdulillah dapat amanah lah di sana salah satunya gitu. Dan jadi ketua ikatan di sana. Di sana itu jadi satu tempat untuk saya bertransformasi dari saya yang benar-benar ibaratnya tuh against government, and then after itu saya jadi bisa lebih berdialog dengan pemerintah. Maksud dari dialog ini seperti ini. Jadi saya dulu waktu zaman saya itu Pak Presiden masih menjadi gubernur pada waktu itu. Pak Jokowi masih menjadi gubernur di Jakarta dan dalam kesempatan itu saya langsung masuk dalam tubuh pemerintah sebagai spokesperson of the government pada waktu itu. Sebagai duta pariwisata. Tapi ternyata anak-anak muda di Abang None Jakarta itu bukan hanya untuk mempromosikan pariwisata saja, tapi juga kebijakan-kebijakan apapun tentang pemerintahan yang ada di DKI Jakarta. Ada kalanya kita pro, ada kalanya kita kontra pada waktu itu. Kemudian sebagai spokesperson, nggak mungkin dong saya ngomong, nggak bisa nih kebijakan ini nih, salah gitu, dan lain sebagainya di masyarakat umum. Yang bisa kita lakukan adalah kita berdamai dulu dengan diri kita. Jadi misalnya gini, ada kebijakan tentang busway, misalnya aja busway itu nggak efektif, anggap aja seperti itu sebagai contoh. Maka saya tidak akan langsung mencaci maki kebijakan itu di depan masyarakat umum, enggak. Tapi benar apa yang disampaikan bahwa saya akan mengkonfirmasi, saya akan berdialog, saya akan mencari jalan tengah dengan pengambil kebijakan yang ada. Kayak gitu. Dan saya pun akan memberikan rekomendasi solusi menurut akal dan pikiran saya. Dan setelah saya mungkin dialog dan diskusi dengan teman-teman yang berkapasitas kayak gitu. Itulah yang akhirnya mentransformasi diri saya ketika di dalam ASN ini. Kalau kita bilang kritik, menurut saya kita bisa bilang seperti yang disampaikan Bang Gulo tadi, diskusi. Atau lebih tepatnya dialog kayak gitu. Kita berdialog dengan pimpinan kita. Karena sekarang ya, teman-teman, pimpinan atau pemimpin yang ada di tubuh-tubuh pemerintah itu terbuka untuk mendengarkan masukan, saran. Tentunya itu tadi yang saya sampaikan sebelumnya, jawaban sebelumnya. Apakah kita sudah siap untuk memberikan kritik ketika kita nggak punya solusi kayak gitu? Jadi walaupun memang kita merasa nggak nyaman dengan kebijakan satu dan lainnya, tapi kenapa nggak kita cari juga ketika kita ngomong sama pimpinan, Pak, saya nggak suka dengan hal itu, dengan cara yang santun tentunya ya. Pak, saya nggak suka dengan hal itu. Saya punya ide, Pak, bagaimana kalau kita begini. Kayak itu kan lebih dua arah dialognya, akan mendapatkan solusi. Mungkin kayak gitu sih. Jadi kalau dibilang pemerintah anti kritik, yakin deh enggak. Karena sistem demokrasi kita aja dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. ASN yang ada juga harus mengimplementasikan hal itu. Kayak gitu sih. Siap. Oke, terima kasih Bang Afin. Kalau Bang Pandu gimana, Bang? Kalau saya justru melihat tadi, boleh nggak ya tadi kita mengkritik pemerintah, justru itu menurut saya privilege kita jadi ASN. Jadi saya sempat singgung, kita menjadi ASN itu karena kita yang memperbaiki sistem dari dalam. Orang yang mengkritik dari luar itu kan karena mereka tidak berperan dalam proses pembuatan kebijakan. Sementara di ASN sendiri, kebijakan itu kan nggak serta-merta langsung plong gitu, tapi ada prosesnya juga. Nah,
kita bisa ikut dalam privilege untuk kita merumuskan kebijakan, untuk kita memberikan masukan. Saya sepakat tadi seperti Mas Guru bilang, kita harus berikan positive vibes ya. Kata-katanya bukan mengkritik, tapi kita memberikan masukan dan saran. Kita ikut memformulasikan proses pembuatan dari kebijakan itu sendiri. Gitu. Kayak misalkan kalau di Kemlu itu salah satu tugasnya adalah kita membuatkan talking points untuk menteri atau untuk presiden ketika bertemu dengan counterpart-nya. Misalnya saya waktu itu di ASTIMPAS, Asia Timur Pasifik, saya megang Jepang. Waktu itu Pak Jokowi mau ketemu PMAB di G20, mau ada pertemuan. Kita buatkan tuh narasi apa sih poin-poin utama yang kita pengen Pak Presiden itu sampaikan. Nah menariknya sekarang di era Pak Jokowi ini, Kementerian Luar Negeri itu diberikan wadah, diberikan tempat, silakan ekspor apa yang bisa diomongkan oleh Pak Jokowi. Pak Jokowi most likely dia akan setuju dan akan membaca talking points yang disiapkan oleh Kementerian Luar Negeri. Dan tahu nggak, itu dibuatnya dari level terendah gitu, dari level diplomat muda. Kita yang draftkan talking points-nya, isu-isu apa yang kira-kira masuk, nanti disortir direktur, dirjen, menteri, hingga ke presiden. Dan ada suatu kebanggaan ketika apa yang kita draftkan dari awal, ternyata itu dibacakan langsung oleh presiden pada saat pidatonya, pada saat pertemuan dengan counterpart. Gitu. Jadi buat saya, malah kita dengan masuk di ASN, kita bisa memformulasikan kebijakan, kita bisa ikut memberikan masukan akan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia. Itu sih. Jadi itu sih yang jadi penekanannya. Jadi ASN kita memperbaiki dari dalam sistem. Gitu. Jadi kita memberikan masukan yang terus kontinu. Gitu. Oke, terima kasih tanggapannya dari Bang Pandu, Bang Gulo, Bang Afin. Nah, memang jadi ASN muda nih memang banyak banget harapan-harapan yang muncul baik dari pemerintah ataupun dari masyarakat pada umumnya sebenarnya ya, abang-abang gitu. Cuman memang masih belum juga banyak yang terbuka gitu. Setelah jadi ASN itu mereka mau seperti apa? Apa mereka mau menjadi mengikuti alur yang ada atau memang membuat perubahan dengan berjejaring atau berkontribusi dalam hal lainnya kayak yang dilakukan oleh Abdi Muda dan gerakan yang dibuat oleh Bang Gulo gitu ya, jadi PNS komunitas jadi PNS kayak gitu. Nah, sebagai ASN muda nih Bang, banyak banget yang ditanggung ya atau menjadi beban. Salah satunya adalah bagaimana ASN muda dalam memberikan atau membangkitkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah gini. Karena memang ya contohnya aja kayak BPJS gitu ya. Itu banyak banget malah justru melemah kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Nah, sebagai ASN muda, langkah konkret apa yang bisa dilakukan nih? Bang Afin, silakan. Oke, terima kasih, Ola. Ya, seru ya kita tuh sebagai orang yang ada di dalam pemerintahan itu memang kadang kita bisa banyak melihat hal yang tidak dilihat sama teman-teman yang ada di luar. Nah, itu sama yang disampaikan Bang Pandu tadi, dengan adanya kita di dalam itu kita tahu sebenarnya. Kita tahu bagaimana untuk mengkomunikasikan itu kepada masyarakat. Kalau kita bicara BPJS, walaupun saya bukan ekspertis di sana ya, jadi saya nggak bisa banyak berbicara tentang hal itu, tapi banyak pandangan negatif tentang kebijakan atau BPJS ini. Tapi padahal ketika kita mungkin ya, saya nggak ada di dalam sana, tapi ketika kita bisa ngelihat di sistemnya seperti apa, bagaimana dari mulai mekanisme pengambilan kebijakan, proses pelaksanaan, sampai monitoring dan evaluasi, pasti ada hal-hal yang itu nggak diketahui oleh masyarakat secara umum. Kita ASN muda itu adalah spokesperson. Kita adalah duta muda ASN yang wajib untuk, kita adalah agen perubahan di tubuh ASN. Setiap individu dari ASN itu adalah campaigner untuk menyampaikan hal positif pemerintah yang nggak dilihat sama masyarakat secara umum. Terlalu banyak berita negatif di Indonesia. Terlalu banyak berita negatif. Kita nggak usah nambahin berita negatif lah. Kita berikan hal-hal positif, bukannya menutupi hal negatif, enggak. Tentu hal negatif itu akan menjadi PR dari pemerintah untuk mencari solusinya. Tapi kenapa enggak kita memberikan optimisme? Kayak misalnya kelahiran Abdi Muda lahir. Itu karena kita ingin menghilangkan stigma. Kita ingin menghilangkan jarak antara ASN dan non-ASN. Kita ingin ngasih kontribusi, tapi lo-nya nggak mau nerima gue.
gitu. Nah, makanya kita perlu ada, makanya kita hadir nih teman-teman yang mungkin sudah menjadi ASN di kesempatan kali ini. Kitalah sebagai agen-agen perubahan itu, agent of change bahasanya kayak gitu. Kitalah yang perlu merubah pemikiran dari masyarakat bahwa ASN itu banyak kebijakan pemerintah yang jelek, ini itu. Kalian mungkin mengafirmasi hal itu, tapi ketika kalian berbicara dengan mereka, silahkan kalian berikan solusi. Silahkan kalian berikan positive vibes kayak yang dibilang sama Bang Gulo. Positive vibes atau perspektif lain. Jadi kalau seandainya kita kampanye gitu ya, Bang Pandu ini jago banget kalau disuruh kampanye. Misalnya ada konstituen Bang Pandu yang nggak mau milih Bang Pandu sebagai ketua PPI Jepang misalnya kayak gitu. Bang Pandu mungkin akan memberikan perspektif lain tentang karakteristik Bang Pandu sehingga mereka menjadi galau. Oke, gue milih Bang Pandu atau enggak ya? Itulah PR kita. At least kalau masyarakat against pemerintah, berikan perspektif lain sehingga masyarakat jadi memikirkan dari cover both side. Jadi dua perspektif. Oh, ada perspektif baiknya, oh ada perspektif mungkin kurang baiknya. Mungkin kayak gitu sih. Jadi peran ASN muda itu sangat penting banget di isu-isu seperti ini. Kayak gitu. Iya, bener banget. Gimana kalau dari Bang Pandu, tanggapannya? Kalau buat saya sih salah satu cara untuk kita bisa meyakinkan masyarakat adalah dengan kinerja. Itu aja, simple. Kita tunjukin kinerja kita yang terbaik, toh nanti juga masyarakat akan menilai gitu. Dan kita melakukan sesuai dengan bidang yang memang menjadi tugas, menjadi ranah kita gitu. Jadi itu aja, nggak usah melenceng kemana-mana. Kayak misalkan saya di Kemlu, ya saya jadikan tugas di Kemlu sebagai diplomat itu dengan sebaik-baiknya, membuat diplomasi Indonesia semakin baik, bisa memberikan manfaat buat masyarakat Indonesia. Toh nanti perspektif masyarakat, seringkali memang masyarakat itu tidak melihat proses. Proses pasti ada perbaikan di dalam tubuh pemerintah yang sudah dilakukan, tapi memang yang sering secara umum dilihat oleh masyarakat adalah hasil. Jadi tidak ada kata lain selain kita menunjukkan kinerja untuk bisa meyakinkan masyarakat akan semakin baiknya pemerintah Indonesia. Dan untuk itu diperlukanlah makanya ASN-ASN yang punya integritas, yang punya daya kreatif yang tinggi, yang punya solusi untuk bangsanya dan berdedikasi gitu. Sehingga nanti bukan hanya nanti di Kemlu, bukan hanya di Kemenq atau di kementerian-kementerian lain, di seluruh birokrasi Indonesia akan lebih baik dengan adanya daerah-daerah ASN-ASN yang tadi yang berintegritas dan punya banyak karya tersebut gitu. Itu sih. Jadi dan once kita misalkan kita di posisi yang bisa memberikan perspektif lebih luas itu, seperti contoh tadi saya sempat singgung sebagai peran sebagai staf khusus milenial. Nah, manfaatkanlah peran-peran itu supaya kita bisa memberikan wajah ASN, wajah pemerintah Indonesia yang bersih, yang punya karya yang besar. Bersih. Oke, terima kasih Bang Pandu. Bang Gulo, gimana Bang? Oke, baru saya menurut ya. Ya. Setiap orang kan punya harga diri ya di sini. Nah, sangat impossible kalau setiap orang tidak punya harga diri. Begitu kita masuk jadi PNS, kan gitu ya, kita harga diri kita bertambah. Harga diri pribadi dan harga diri bangsa. Jadi di dalam grup ini, forum ini, semua, saya datang ke dalam forum ini juga, saya itu mendengarkan moderator. Saya mendengarkan narasumber, dan saya juga belajar. Bukan berarti saya di sini itu saya sudah tahu semuanya. Semua yang saya lakukan sudah beres semua, itu bukan. Kan gitu ya. Nah, harga diri bangsa ini, bayangkan, kalau seseorang korupsi itu tidak hanya di pemerintahan. Bisa terjadi di setiap private sector, multinational company, mau apapun background pendidikannya, nanti bisa di-search, yang profesor juga pernah tertangkap KKN dan yang lainnya, itu bisa terjadi kepada siapapun. Kan begitu ya? Tapi bagi media, ASN maupun pemerintahan itu sangat seksi untuk dijadikan lahan peliputan. Jadi banyak yang like, banyak yang komen. Kan begitu ya? Nah, yang pertama jangan gadaikan harga diri.
harga diri pribadi dan juga harga diri bangsa, mau ASN maupun yang bukan ASN. Kan begitu ya, itu yang pertama. Kedua tadi udah benar tuh, abang-abang yang dua tadi itu kerja dengan bagus. Itu saja sudah menjadi pegawai yang bagus. Kan begitu ya. Apakah ingin menjadi pegawai yang lebih baik? Bisa. Lakukanlah hal-hal yang tadi, misalnya buat inovasi segala macamnya. Dan yang ketiga tadi saya ambil dari Bang Afin itu komunikasi. Nah, apalagi saya kan sekarang kan di bagian komunikasi nih. Nah, ini kalau saya sedikit cerita, saya punya Twitter, itu saya punya Instagram, itu ada yang bilang branding, ada yang bilang pencitraan. Terserah mau bilang branding atau pencitraan, itu saya bilang branding. Begitu orang ASN masuk ke Instagram saya, itu mereka akan bisa jadi melihat sisi ASN yang berbeda. Begitu orang yang bukan ASN masuk ke dalam sosial media saya, itu akan melihat, wah, ternyata ASN ada ya seperti Bang Bulo. Ini saya ngomong bukan saya pribadi ya. Ini saya menyampaikan beberapa orang yang sudah saya survei dan yang ngomong ke saya. Bayangkan, kalau yang sudah saya lakukan tadi, itu tidak saya posting di sosial media misalnya. Ini bukan saya mengajarkan bahwa setiap orang itu harus yang baik-baik itu di-upload di sosial media ya. Harus semua orang tahu, bukan. Kalau saya tidak posting ke sosial media, bisa jadi teman-teman tidak tahu apa yang saya lakukan. Saya ingin membuat orang lain itu iri, panas hati dan pikirannya, apa yang sudah saya lakukan, biar mereka juga melakukan. Bayangkan Kak, dengan saya nih, saya sudah ikut organisasi, penghargaannya banyak, saya nggak perlu sebutkan lah ya, tadi slide saya itu penuh semuanya itu. Jadi, begitu orang lihat, itu akan termotivasi. Pengen menjadi sosok Bang Afin yang lainnya lagi. Akan timbul lagi Bang Pandu yang lainnya lagi. Akan timbul lagi Bang Taufan, Kak Yolan. Akan muncul lagi nih kreativitas dari Abdi Muda atau Rumah Milenial yang lainnya. Bayangkan, kalau 1, 2, 3 ASN melakukan hal seperti itu dan menjadi role model, akan lebih banyak lagi itu nanti role model yang lainnya. Jadi kalau menurut saya, ini adalah salah satu komunikasi strategi komunikasi bagaimana memasarkan ASN, memasarkan pemerintahan, dan bonusnya adalah ikut memasarkan diri kita sendiri. Nah, kalau saya bilang, sewaktu saya tahun lalu ya, diwawancarai oleh beberapa juri yang sudah top tier yang menurut saya ya, salah satu yang saya jual adalah saya melakukan branding di ASN. Kan begitu ya. Jadi begitu saya melakukan branding, saya dapat personalnya. Jadi mereka yang suka ngeblame pemerintahan begitu masuk, mereka yang mudah-mudahan tidak ngeblame di akun Instagram saya. Kan begitu ya Kak ya. Karena yang sudah saya lakukan belum tentu mereka sudah melakukan sesuatu. Mereka bisa pikir 2 kali di akun sosial media saya. Jadi itu salah satu brandingnya. Sama seperti teman-teman di sini kan banyak mungkin selebgram. Kan begitu ya Kak ya. Atau Rumah Millennials. Jadi nge-brandingnya itu bagaimana kontribusi anak-anak muda. Dikumpulin, kan gitu ya Kak ya. Dibuatlah gathering. Bagaimana branding di rumah Millennials ini adalah anak-anak muda yang bisa melakukan perubahan dan berkontribusi. Semakin banyak nih postingan feed-nya, Instagram-nya, artikel di website, itu makin banyak yang lihat feed di Rumah Milenial. Makin banyak anak muda lagi nanti yang mungkin bisa jadi membuat inisiatif di desa mereka. Dari feed Instagram Rumah Milenial, semakin banyak anak muda nanti yang mau ikut kegiatan internasional. Mau buat platform seperti ID Volunteering. Di sini ada yang punya nih, Kak Putri Agus. Iya, Kak Putri. Halo, Kak Putri. Nanti dari Rumah Milenial, itu nanti akan banyak nanti anak-anak muda lain lagi yang akan peduli sama disabilitas. Di sini ada Kak Mastella. Dan berbagai inisiatif lainnya. Jadi ini kan bisa menimbulkan suatu kecemburuan sosial yang positif. Nah, saya juga mengajak nih teman-teman yang lain, kan bisa nih Bang Afin yang lain itu untuk mengeksplor ASN lain. Apakah semua orang ingin nge-branding dirinya seperti saya di sosial media? Tidak. Dan tidak semua orang harus punya sosial media, segala macam. Tapi memasarkan ASN, pemerintahan, di sosial media adalah cara yang gampang dan juga gratis. Jadi kalau menurut saya, bagaimana perannya ASN muda yang tadi,
kita punya harga diri, jangan hianati harga diri, jangan hianati kebenaran, dan jangan hianati Indonesia. Itu dia, Kak. Iya, benar banget. Jangan hianati harga diri, bangsa. Nah, teman-teman seru banget nih ternyata ngabuburit berfaedah ya, kalau Ola bilangnya. Ngabuburit berfaedah kita sore ini. Kecuali Bang Pandu ya. Kecuali Bang Pandu sudah buka duluan. Sudah buka Oke, duluan. nggak apa-apa. Ya, jadi, nah memang sebelumnya Ola mewakili Rumah Milenials, mohon maaf banget, banyak banget pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar, tapi sudah ada beberapa yang dirangkum dan sudah ada juga yang sudah terjawab dari penjelasan sebelumnya oleh pembicara-pembicara kece kita sore hari ini gitu. Nah, Kak, ternyata waktu sudah menunjukkan 17.43. Mungkin bisa closing statement dari Bang Gulo, dari Bang Afin, dan Bang Pandu, pesan-pesannya apa, terus nanti kita bakal foto visual gitu. Foto. Iya, foto gitu. Setelah itu baru kita tutup M-Talks kita hari ini. Silahkan dari Bang Gulo sendiri. Bang Gulo dulu deh, Bang Gulo dulu. Bukan sendiri, kita rame-rame. Ini kenapa saya harus yang pertama ya, Kak ya? Oh, oke. Ini apa yang pertama, nggak sih cuma ngomong aja. Oke. Emang suka begitu Bang Gulo? Oke, baik Kak. Mau kerja dimanapun, mau PNS atau bukan, kita semua satu keluarga. Keluarga Indonesia. Kalau pemerintahan, begitu ya Kak ya, nge-blame private, startup, multinational companies, atau sebaliknya, itu sama aja. Kita nge-blame, mengkhianati Indonesia. Nah, begitu. Yang bagus itu adalah memberikan koreksi dan juga saran yang bermutu. Nah, dimanapun kita bekerja, sekali lagi Kak yang tadi, orang tidak akan pernah mau mengingat seberapa banyak kita sudah keliling Indonesia, berapa harga jam tangan kita, minyak rambut apa yang digunakan oleh Bang Afin, headset apa yang digunakan oleh Mas Pandu. Orang akan ingat bagaimana kita memperlakukan orang lain. Bagaimana saya memperlakukan orang lain, yang orang ingat ada dua. Bagaimana Gulo memperlakukan dirinya, dan bagaimana ASN atau pemerintahan melakukan dirinya. Jadi tinggalkanlah legasi how you treat people. Itu aja Kak, makasih. Baik, terima kasih Bang Gulo atas inspirasi pesan-pesannya gitu kan. Gimana untuk Bang Pandu? Kalau saya tadi sampaikan di awal bahwa pegang di diri kita masing-masing bahwa ini harus menjadi intelektual muda yang bisa memberikan kontribusi buat bangsa ini. Caranya banyak, tapi salah satu cara yang sebagaimana itu juga pernah ditunjukkan oleh para founders yang mereka itu, tapi mereka akhirnya masuk ke dalam sistem dan akhirnya membenahi Indonesia dari dalam juga. Jadi itu yang harus kita canamkan. Kita punya mimpi tinggi bahwa kita harus menjadi intelektual muda yang bisa memberikan pemberdayaan dari diri kita untuk sebesar-besarnya bagi bangsa Indonesia. Gitu. Keberhasilan itu bukan diukur dari posisi yang dicapai oleh seseorang, gitu, tapi dari rintangan-rintangan yang berhasil dilaluinya juga. Dan buat saya menjadi ASN itu adalah sebuah tantangan yang besar, bagaimana kita bisa membangun Indonesia dari dalam. Jadi buat teman-teman semua, mari terus kita pegang tuh dari diri kita, gimana kita bisa membenahi Indonesia dari dalam, dan punya mimpi yang tinggi juga aja bahwa Indonesia ini akan menjadi lebih baik. Gitu. Kalau tadi Mas Gulo bilang mimpinya dulu ingin kerja di perkantoran yang tinggi, jangan lupa juga kita untuk bisa bermimpi yang tinggi untuk Indonesia gitu, karena
tidak ada mimpi yang terlalu tinggi, yang ada hanyalah usaha kita yang terlalu sedikit. Gitu. Jadi Asgulo tadi bisa kerja di kantor yang tinggi, Afid jadi itu yang tinggi, tapi ada usaha-usaha besar di balik itu semua untuk kita bisa mencapai mimpi kita gitu. Itu yang harus kita pegang. Tidak ada mimpi yang terlalu tinggi, yang ada hanya usaha kita yang terlalu sedikit. Jadi semangat buat teman-teman semua. Kalau ada pertanyaan atau pengen kontak-kontak, silakan bisa juga di mungkin tidak sebanyak teman-teman semua followersnya, tapi PM ataupun gimana pun. Jadi silakan kita Siap. Oke, terima kasih Bang Pandu. Nah, terakhir nih, Bang Afin, bagaimana? Baik, terima kasih buat Ola. Pertama-tama saya ingin makasih dulu sama Rumah Millennials karena mau berkolaborasi dan bekerja sama dengan Abdi Muda. Teman-teman di sini yang ingin tahu lebih banyak tentang Abdi Muda bisa search di @abdimuda_id, dan banyak banget kegiatan-kegiatan yang mengempower teman-teman ASN muda ataupun yang bukan ASN. Salah satu promosinya, nanti di hari Kamis kita ada diskusi webinar dengan staf khusus Millennials Menpora. Bukan presiden ya, Menpora, dan juga ASN yang berasal dari atlet nasional pencaksilat. Jadi teman-teman bisa tahu di situ. Dan juga kita galang donasi nih teman-teman. Kalau ada yang mau beli tumbler, nah ini tumbler ini nanti beberapa persennya, 25% akan kita donasikan untuk teman-teman yang terdampak COVID-19. Nah, sedikit promosi dan closing statement dari saya. Saya ambil dari puisinya W.S. Rendra. Orang berkata, kami punya maksud baik. Kita bertanya, maksud baik untuk siapa? Nah, kalau seandainya kita ambil dua lini puisi tersebut dari W.S. Rendra, banyak orang berkata, banyak orang bilang, saya punya maksud baik, saya pengen mengembangkan Indonesia, saya ingin membuat Indonesia lebih maju, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Banyak sekali maksud baik. Tapi dalam diri kalian masing-masing, maksud baik kalian itu untuk siapa? Apakah untuk pragmatisme kalian belaka? Apakah untuk hal-hal yang mungkin ya udah untuk kepentingan pribadi belaka? Ya nggak apa-apa sebenarnya. Tapi luruskan niat ketika teman-teman emang ingin mengembangkan atau membangun Indonesia menjadi lebih baik lagi. Terutama ketika kalian ingin memutuskan menjadi ASN. Luruskan niat, naikkan integritas kalian, siapkan kalian menjadi pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang. Nggak harus jadi bos. Pemimpin itu bahkan bisa memimpin diri kalian sendiri ataupun keluarga kalian. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Sebaik-baik ASN muda, udah ngapain aja kalian hari ini? Terima kasih dari saya. Terima kasih, mantap Bang Afin. Oke, terima kasih Bang Pandu, Bang Gulo, dan Bang Afin untuk sharing-sharingnya hari ini. Mungkin Ola bisa merangkum sedikit gitu ya. Jadi untuk teman-teman nih di sini yang akan atau mau menjadi ASN, harapannya yang pertama bisa mempersiapkan dirinya gitu. Baik untuk menghadapi sistem birokrasi ataupun juga siap memberikan masukan untuk perbaikan yang ada di dalam kayak gitu. Jadi jangan masuk ASN habis itu hanya jadi gitu-gitu aja gitu. Yang kedua juga perlunya komitmen yang tinggi. Karena untuk menjadi ASN itu harus mempunyai loyalitas yang tinggi juga sampai nanti masa pensiun. Dan yang terakhir adalah jangan lupa untuk berjejaring, untuk lebih memperkembangkan kolaborasi dengan banyak hal agar bisa berkontribusi dari berbagai hal atau segmen lintas disiplin apapun kayak gitu. Baik, kakak semua, bang-bang semua, kita nah ini Bang Tovan sudah muncul. Saya di parkiran mobil depan kampus nih nungguin. Luar biasa. Silakan Bang Tovan, dikembalikan ke Bang Tovan kalau gitu. Oke, terima kasih Ola, kasih reaction jempol untuk teman-teman semua pada sore hari ini. Yang pertama saya mau nyapa dulu Mbak Putri. Ini Mbak Putri juga calon ASN insya Allah. Teman-teman di Rumah Milenial ada Mbak Martella Rivera nih dari Kementerian Kemendes ya, juga Ketua Bidang Disabilitas. Dan kembali lagi yang pertama untuk Bung Afin Bahtiar, alhamdulillah ya,
digital tidak menjadi hambatan kita untuk kolaborasi. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Sesuai janji saya tadi di WhatsApp, habis pandemi kita ngopi bareng semuanya. Siap. Pandu juga kita ada janji nanti insya Allah kalau ada waktu main ke Jepang kita bisa Boleh. Sehat-sehat Mas, salam buat Pak Dubes di KBRI, salam buat istri. Insya Allah. Semuanya sehat. Semangat Bushido ya kalau Jepang tuh semangat. Dan Mas Gulo, semoga kita cepat dapat tukang cukur yang ya, terima kasih Mas Jaya, Mas Gulo, sehat dan tetap ikhtiar, tetap sukses. Dan kalau saya merangkum diskusi kita, ASN yang baik itu harus care, tapi care-nya pakai bahasa Indonesia, K, E, sama R. Pertama harus kontribusi, kedua itu empati, ketiga ini kelihatannya nggak penting tapi jadi kartu as, rendah hati. Nah, jadi saya yakin teman-teman ASN yang rendah hati itu akan dapat tempat tersendiri di hati para pemimpinnya, sehingga bisa menjadi penerima tongkat generasi selanjutnya. Insya Allah teman-teman semua sukses dan bisa jadi berkah buat semuanya, berkah Ramadan. Kita sekarang foto bersama, kita buka rekeningnya. Buka. Kamera, mohon maaf. Rekeningnya masih kosong ya. Nggak dapat THR. Kok curhat ya. Oke. Yuk, kita buka kameranya, teman-teman. Boleh sambil tajilnya ditunjukin ke kamera juga boleh ya. Oke, ya. Hitungan yang pertama mungkin ada Winda, Filza, Denny, kalau boleh dibuka kameranya. Oke. Oh, ada yang oke. Oke. Aba-aba ya. 3, 2, 1. Ya, sekarang yang kedua ini hanya ada 2 layer ya. 1, 2, 3. Sekali lagi, ya mungkin semuanya bisa begini ke depan tangannya apa gimana? Apa tuh nggak kelihatan Mas Topan? Gimana kelihatan? Sarangnya tangannya. Sarangeo. Oke. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Bang Pandu. Sekali lagi untuk Mas Pandu, Mas Afin, dan Mas Gulo, teman-teman semua, ketemu lagi di diskusi selanjutnya. Mulai besok sampai tanggal 23, ini izin promosi, dan ini RM juga ada setiap sore, ada namanya ngabuburit bareng RM, sama teman-teman juga. Insya Allah malam ini posternya sudah mulai keluar. Dan ini dengan Abdi Muda, ini sesi diskusi pembuka, luar biasa. Ya, Thank you. warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Indonesia. Salam damai buat kita semua. Selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.